Hanya kakek pincang ini yang berani peluk buaya muara putih di hutan bakau. Saat fitnah kejam datang, Allah menunjukkan siapa tuan yang sebenarnya. Rawa bakau muara angke tidak pernah menyambut tamu dengan ramah. Ia adalah labirin basah yang angkuh. Tempat air hitam setenang cermin menyembunyikan ribuan jebakan akar napas yang menusuk tulang. Disinilah, di tengah hamparan sunyi yang seolah ujung dunia, sebuah gubuk apung bergoyang pelan mengikuti irama pasang surut. Dinding kayunya lapuk dimakan uap garam. Atap sengnya berkarat seperti luka yang tak kunjung kering. Basri duduk termenung di beranda gubuk. Kakinya yang renta menjuntai nyaris menyentuh permukaan air yang gelap. Wajahnya keras, dipahat oleh angin laut dan penyesalan yang tak berkesudahan. Di pangkuannya, tergeletak sebuah tombak berkarat yang sudah tumpul. Saksi bisu masa lalunya yang kelam sebagai pemburu paling ditakuti di muara ini. Namun kini, tangan itu tak lagi gagah. Jari-jarinya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena digerogoti usia dan rasa bersalah yang mengendap seperti lumpur dasar sungai. Kaki kanannya tak lagi utuh. Di bawah lutut, hanya ada potongan kayu mahoni yang diukir kasar sebagai pengganti betis. Kaki setan, begitu warga desa dulu menyebutnya, sebuah kutukan yang ia terima 15 tahun lalu ketika rawa ini menagih bayaran atas nyawa-nyawa yang ia renggut. Buaya muara raksasa telah mencabik kakinya, menyisakan Basri sebagai manusia setengah tiang yang hampa. Malam ini bulan malu-malu lagi, Nimas, bisik Basri serak. Suaranya pecah ditelan suara jangkrik rawa yang bising. Ia menoleh ke arah pelita minyak yang berkelip lemah di tiang gubuk. Di sana, tergantung kalung manik-manik sederhana milik mendiang istrinya, Nimas. Wanita itu pergi bukan karena sakit, tapi karena malu. Malu memakan nasi dari uang hasil kuliti hewan. Nimas pergi membawa janin yang belum sempat melihat dunia, meninggalkan Basri sendirian membusuk bersama dosa-dosanya. Kau lihat, Nimas? Tombak ini sudah jadi besi tua. Sama sepertiku. Kami berdua cuma sampah yang menunggu hanyut ke laut. Lanjutnya, terkekeh getir. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma amis lumpur dan garam. Pohon-pohon bakau berderit, krek-krek, seolah sedang berbisik membicarakan kematian. Basri menarik napas panjang, menghirup aroma kesepian yang sudah menjadi sahabat karibnya. Ia merasa dirinya adalah hantu yang lupa cara mati. Diasingkan warga karena dianggap membawa sial, dibenci alam karena masa lalunya. Tiba-tiba, lamunan Basri buyar. Biur. Suara kecipa air terdengar di balik rimbunnya akar bakau, sekitar 20 tombak dari gubuknya. Bukan suara ikan kakap yang menyambar mangsa. Bukan pula suara biawak yang merayap. Suara itu terlalu berat, terlalu kacau. Basri menajamkan telinganya. Matanya yang mulai rabun menyipit, mencoba menembus pekatnya malam. Gluk. Plaak. Suara ekor memukul air. Lemah. Seperti putus asa. Siapa di sana? Seru Basri. Suaranya bergema hampa, memantul di antara dinding-dinding pohon bakau. Hening. Lalu terdengar suara lain. Suara dengusan napas yang berat dan basah. Suara makhluk yang sedang sekarat. Mungkin babi hutan yang tersesat dan tenggelam, pikir logika Basri. Biarkan saja. Rawa butuh makan. Namun, hatinya menolak. Ada naluri aneh yang memaksanya bergerak. Naluri purba yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan susah payah, Basri meraih dayung kayunya. Ia menurunkan perahu sampan kecil yang tertambat di tiang gubuk. Tubuhnya yang pincang membuatnya harus merangkak masuk ke perahu. Sebuah pemandangan menyedihkan bagi siapapun yang melihat. Srek, srek. Dayung membelah air hitam. Sampan kecil itu meluncur pelan menembus kabut tipis. Jantung Basri berdegup kencang. Iramanya tidak beraturan, seperti genderang perang yang ditabuh asal-asalan. Semakin dekat ke sumber suara, bau amis darah mulai tercium. Menyengat, mengalahkan bau lumpur. Basri menyibakkan tirai akar gantung bakau. Cahaya pelita di haluan perahunya menyinari sesuatu yang membuat napasnya tercekat di tenggorokan. Di sana, terperangkap di antara jalinan akar tunjang yang tajam seperti jeruji penjara, mengapung sesosok makhluk raksasa. Bukan buaya biasa. Warna kulitnya bukan hijau lumut atau hitam kelam seperti saudara-saudaranya. Kulitnya putih pucat,
bersinar remang-remang di bawah cahaya bulan yang minim, seolah terbuat dari pualam atau tulang belulang mayat. Sisik-sisiknya berkilau magis, namun kini ternoda oleh cairan merah pekat yang terus mengalir dari sisi tubuhnya. Buaya putih, sang legenda muara, mitos yang sering diceritakan para tetua sebagai penjaga gerbang Laut Selatan. Basri selalu menganggapnya dongeng tidur. Tapi malam ini, dongeng itu sedang meregang nyawa di hadapannya. Mata reptil itu terbuka, kuning terang dengan pupil vertikal sehitam malam. Mata itu menatap Basri. Tidak ada agresi, tidak ada nafsu membunuh. Yang ada hanyalah tatapan memohon. Tatapan kelam yang sama persis dengan tatapan Nimas saat terakhir kali ia melihatnya melangkah pergi dari rumah. Kau. Lidah Basri keluh. Kau nyata. Buaya itu mendesis pelan. Hahaha. Namun suaranya putus-putus. Ekornya bergerak lemah. Tak berdaya melawan jaring nilon tebal yang membeli tubuhnya. Jaring itu bukan jaring nelayan biasa. Itu jaring pemburu ilegal. Dilengkapi pemberat besi yang sengaja dirancang untuk menenggelamkan tangkapan hidup-hidup. Kawat baja dari jaring itu telah mengiris kulit leher sang buaya, menciptakan luka menganga yang mengerikan. Hewan itu tidak bisa menyelam, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa mengapung, menunggu darahnya habis dihisap lintah rawa, atau mati perlahan karena kehabisan tenaga. Basri gemetar. Tangannya mencengkeram dayung hingga buku-bukunya memutih. Ingatan masa lalu menghantamnya seperti ombak pasang. Dulu, ia adalah orang yang memasang jaring seperti itu. Dulu, ia yang tertawa saat melihat buaya meronta kesakitan. Karma. Bisik Basri, air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ini karma, kan? Kau dikirim Tuhan untuk mengejekku. Buaya putih itu berkedip sekali. Setitik air, entah air mata atau air rawa, mengalir dari sudut matanya. Ia terlihat begitu kesepian, begitu fana. Rasa takut Basri lenyap, digantikan oleh gelombang rasa iba yang menusuk dada. Ia melihat dirinya sendiri pada makhluk itu. Sama-sama cacat, sama-sama terbuang, sama-sama kesakitan. Jangan mati dulu, ucap Basri tegas, meski suaranya bergetar. Ia meletakkan dayung, lalu merogoh pisau belati tua yang selalu ia bawa di pinggang. Pisau yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia gunakan untuk melukai. Aku pendosa, Nimas. Tapi malam ini, biarkan aku menebus satu nyawa, gumamnya pada angin. Basri mengarahkan sampannya mendekat, sangat dekat. Hingga ia bisa merasakan hawa panas yang menguar dari tubuh raksasa itu. Ia tahu risikonya. Sekali kibasan ekor atau satu caplokan rahang, tubuh rentanya akan hancur lebur. Namun, saat tangan kasar Basri menyentuh moncong dingin si putih, hewan itu diam. Benar-benar diam. Seolah menyerahkan takdirnya sepenuhnya pada tangan manusia yang pernah menjadi musuh terbesarnya. Di tengah kesunyian rawa yang mencekam, di bawah saksi bulan yang bersembunyi di balik awan, sebuah ikatan aneh mulai terjalin. Antara mantan pembunuh dan sang penjaga yang sekarat. Keheningan malam di Muara Angke pecah oleh suara gesekan logam yang menyilu-ngilu. Srek, srek, rek. Basri terengah-engah. Peluh dingin sebesar biji jagung mengalir deras dari keningnya yang keriput, jatuh menetes membasahi papan sampan yang lapuk. Di hadapannya, jaring nilon terkutuk itu ternyata lebih jahat dari dugaannya. Jaring itu bukan sekadar benang pintal. Di intinya tersembunyi kawat baja tipis yang kelam dan tajam, dirancang khusus untuk mematahkan rahang buaya atau memotong sirip hiu tanpa ampun. Bertahanlah sedikit lagi, bisik Basri, suaranya paruh bercampur debur napas yang memburu. Tangannya yang tua dan gemetar mencengkeram gagang pisau belati sekuat tenaga. Urat-urat di punggung tangannya menonjol seperti akar pohon beringin yang tua. Setiap kali ia menggergaji kawat itu, rasa nyeri menjalar dari pergelangan tangan hingga ke bahunya yang renta. Tulang-tulangnya menjerit protes, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi pemuda gagah yang dulu sanggup memanggul bangkai rusa sendirian. Kini, ia hanyalah rongsokan bernyawa. Sang buaya putih tidak bergerak sedikitpun. Tubuh raksasanya mengapung pasrah, seolah mengerti bahwa gerakan sekecil apapun hanya akan mempersulit malaikat pincang yang sedang berusaha menyelamatkannya. Hanya matanya, mata kuning yang bening dan purba itu,
yang terus menatap Basri tanpa kedip. Tatapan itu seolah menembus sukma, membaca setiap dosa dan penyesalan yang terukir di jiwa si nelayan tua. Cering! Mata pisau Basri menghantam simpul kawat yang paling tebal. Bunga api kecil memercik. Mati seketika ditelan kegelapan air rawa. Basri menggeram frustrasi. Pisau itu terlalu tumpul. Besi tua melawan baja modern. Sebuah pertarungan yang tidak adil. Sama seperti nasibnya melawan dunia. Jangan menyerah, Basri. Jangan jadi pengecut dua kali. Hardiknya pada diri sendiri. Ia teringat Nimas. Bayangan wajah istrinya yang sendu menari-nari di atas permukaan air yang gelap. Dulu, ketika Basri pulang membawa uang haram hasil berburu, Nimas akan menangis diam-diam di sudut dapur. Basri tidak pernah mendengarkan tangisan itu. Ia terlalu angkuh, terlalu gila harta. Namun kini, di tengah sunyi yang mencekam ini, rasa bersalah itu datang menggulung seperti ombak pasang, menghantam dadanya hingga sesak. Menyelamatkan buaya ini bukan lagi soal kasihan. Ini adalah soal membasuh noda hitam di hatinya sendiri. Dengan sisa tenaga yang dipaksa bangkit dari sumsum tulangnya, Basri mengubah posisi duduknya. Kaki palsu kayunya bergesekan kasar dengan lambung perahu, menimbulkan bunyi duk, duk, yang menyedihkan. Ia membuang pisau belatinya yang tak berguna, lalu merogoh kotak perkakas berkarat di bawah bangku kemudi. Tangannya menemukan sebuah catut, pemotong kawat, tua yang sudah lama ia lupakan. Ini kesempatan terakhir kita, kawan, gumam Basri, lebih kepada sang buaya daripada dirinya sendiri. Ia menjulurkan tubuhnya keluar dari sampan, mencondongkan dada kurusnya mendekati moncong sang predator. Jarak mereka kini tak lebih dari sejengkal. Hawa hangat napas buaya itu menerpa wajah Basri, membawa aroma amis darah yang menusuk tulang. Jika hewan ini mau, satu sambaran saja sudah cukup untuk merobek leher Basri hingga putus. Namun, hewan itu tetap diam membatu. Basri memasukkan ujung catut ke sela-sela kawat yang melilit leher buaya. Kawat itu telah membenam dalam kedaging putihnya, menciptakan parit merah yang mengerikan. Tangan Basri gemetar hebat saat mencoba menjepit kawat itu. Catut menggigit kawat. Basri menekan gagang catut dengan kedua tangannya. Otot-otot lengannya menegang sakit. Wajahnya memerah pada menahan napas. Patahlah kau setan. Batinnya menjerit. Krek. Kawat baja itu putus. Tetapi gerakan tiba-tiba itu membuat sampan kecil Basri oleng hebat. Tubuh rentanya kehilangan keseimbangan. Tangan kirinya tergelincir, menghantam sisi kawat yang tajam dan terbuka. Arg! Basri memekik tertahan. Darah segar menyembur dari telapak tangannya, menetes deras ke air rawa, bercampur dengan darah sang buaya. Cairan merah mereka menyatu, berpilin dalam satu pusaran kecil sebelum larut ditelan air hitam. Sebuah penyatuan yang aneh. Darah pemburu dan darah buruan. Darah manusia dan darah siluman. Seketika itu juga, sang buaya putih tersentak kaget. Tubuh raksasanya menggelepar refleks karena rasa perih yang tiba-tiba hilang dan berganti kebebasan. Ekornya yang panjang dan kuat mengibas air dengan keras. Biur! Gelombang air menghantam sampan Basri. Perahu kecil itu terlempar mundur, nyaris terbalik. Basri jatuh terlentang di dasar perahu. Napasnya tersengal-sengal, matanya menatap langit malam yang tertutup kabut kelam. Jantungnya berdegup gila-gilaan, seolah mau meledak keluar dari rongga dadanya yang ringkih. Mati aku, mati. Pikirnya panik. Suasana hening kembali. Hanya suara napas Basri yang terdengar, bersahut-sahutan dengan suara kodok rawa. Perlahan, dengan rasa takut yang menggigit ulu hati, Basri mengangkat kepalanya, mengintip keluar bibir perahu. Jaring nilon itu sudah mengambang kosong, seperti kulit ular yang ditinggalkan pemiliknya. Namun, sang buaya tidak pergi. Makhluk magis itu masih di sana. Tubuhnya kini bebas, mengapung anggun di permukaan air. Ia tidak lari ketakutan menuju kedalaman laut. Ia tidak menyelam untuk bersembunyi. Sebaliknya, ia memutar tubuhnya perlahan, menghadapkan wajahnya kembali ke arah sampan Basri. Kepala reptil raksasa itu terangkat sedikit dari air. Di bawah sinar bulan yang mendadak muncul dari balik awan, sisik-sisik putihnya berkilau memancarkan pendar perak yang tidak masuk akal.
Itu bukan warna hewan biasa. Itu warna rembulan yang jatuh ke bumi. Dan mata itu, mata kuning itu menatap Basri dengan intensitas yang berbeda. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada adalah pengakuan. Sebuah tatapan terima kasih yang dalam dan sunyi, seolah-olah ada jiwa manusia yang terperangkap di balik tubuh bersisik itu. "Kau tidak lari?" tanya Basri lirih, sambil memegangi tangannya yang terluka. Darah masih merembes dari sela-sela jarinya, tapi rasa sakitnya entah kenapa terasa fana. Buaya itu mendengus pelan. "Hum?" Suara yang mirip dengkuran kucing raksasa di dalam air. Ekornya bergerak pelan, menciptakan riak air yang mendorong sampan Basri mendekat ke arah gubuk, seolah menuntunnya pulang. Basri terpaku. Logikanya hancur berkeping-keping. Di dunia yang ia kenal, hewan buas akan lari atau menyerang saat terluka. Tapi ini adalah keajaiban yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya sebagai pemburu. Alam semesta sepertinya sedang membuka tirai rahasianya sedikit demi sedikit untuk si tua yang berdosa ini. "Pulanglah," bisik Basri, air matanya menetes lagi, kali ini karena haru yang tak terbendung. "Lukamu parah. Cari tempat aman. Jangan biarkan manusia jahat menemukanmu lagi." Seolah mengerti bahasa manusia, sang buaya putih perlahan membenamkan tubuhnya. Kepalanya turun, menyisakan hidung dan mata, lalu perlahan menghilang sepenuhnya ke dalam air hitam yang tenang. Tanpa cipratan, tanpa kegaduhan, seperti hantu yang kembali ke alamnya. Hanya tersisa riak air yang perlahan memudar, dan Basri yang duduk bersimpuh di perahu tuanya, memeluk tangannya yang berdarah, merasakan kehangatan aneh yang mulai menjalar di dadanya yang selama ini beku dan hampa. Malam itu, di tengah rawa yang angker, Basri merasa tidak lagi sendiri. Ada benang tak kasat mata yang kini terikat kuat antara jantungnya dan jantung rawa ini. Malam semakin larut dan kejam. Angin dari arah laut berhembus membawa uap garam yang lengket, menampar-nampar dinding gubuk apung yang rapuh. Di dalam kotak kayu yang ia sebut rumah itu, Basri mengerang tertahan. Tubuh rentanya menggigil hebat, bukan karena dinginnya udara malam, melainkan karena demam yang mulai merayap naik, membakar darahnya dari dalam. Tangan kirinya berdenyut liar. Nyut-nyut, seolah jantungnya pindah ke telapak tangan yang terluka itu. Basri duduk bersandar pada tiang utama gubuk. Wajahnya pucat pasi disinari cahaya pelita yang sekarat karena kehabisan minyak. Di pangkuannya, tergeletak sobekan kain sarung tua, satu-satunya kain bersih yang tersisa, yang kini telah berubah warna menjadi merah gelap. Ia baru saja membungkus luka robek akibat kawat baja itu dengan bubuk kopi hitam. Resep kuno. Resep orang miskin yang tak mampu membeli obat merah atau perban di puskesmas desa. Perihnya. "Gusti." Desisnya. Giginya beradu, gemeletup, menahan sensasi terbakar saat bubuk kopi menyentuh daging yang terbuka. Rasa sakit itu memanggil kenangan. Tiba-tiba, aroma jamu kunyit asam tercium samar di hidungnya. Ilusi. Itu aroma tubuh Nimas. Dulu, setiap kali Basri pulang dengan luka cakaran biawak atau duri ikan sembilang, tangan halus Nimas akan merawatnya dengan telaten. Wanita itu akan meniup luka Basri pelan-pelan, seolah napasnya mengandung mantra penyembuh, sambil mengomel panjang lebar tentang bahayanya hidup di rawa. "Jangan mati dulu, Kang. Nanti siapa yang marahin aku kalau masakanku asin?" Begitu canda Nimas dulu. Kini, suara itu hampa, hilang ditelan waktu. Hanya ada suara kecipa air di kolong gubuk dan suara napasnya sendiri yang terdengar seperti parutan kelapa. Basri menatap tangannya yang terbalut kain kumal. "Bodoh," rutuknya pada bayangannya sendiri di dinding. "Kau tolong buaya itu, tapi kau bunuh dirimu sendiri. Kalau tangan ini busuk, kalau ini infeksi, tamat riwayatmu, Basri. Kau akan mati membusuk di sini dan dimakan tikus wirok." Ketakutan itu nyata. Di rawa ini, luka kecil bisa jadi pintu gerbang menuju pusara. Air rawa penuh bakteri jahat. Basri tahu betul itu. Ia pernah melihat temannya sesama pencari kerang mati perlahan karena luka tusuk duri ikan pari yang membusuk. Rasa kantuk yang berat menyerang, efek dari tubuh yang kelelahan dan kehilangan darah. Basri memejamkan mata, membiarkan dirinya hanyut ke alam bawah sadar yang kelam. Mimpi buruk datang menjemput. Dalam tidurnya,
Basri melihat rawa berubah menjadi lautan darah. Pohon-pohon bakau bukan lagi kayu, melainkan tulang belulang manusia yang mencuat ke langit. Di kejauhan, ia melihat sosok putih bercahaya, sang buaya itu, sedang bertarung melawan bayangan hitam raksasa yang berbentuk manusia. Bayangan hitam itu memegang tombak. Wajahnya adalah wajah Basri sendiri saat masih muda. Wajah yang penuh tamak dan kekejaman. Kembalikan. Suara itu bergema, bukan dari mulut, tapi dari dasar rawa. Kembalikan apa yang kau ambil. Basri tersentak bangun. Hah, hah. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya yang kurus. Matahari sudah tinggi. Cahaya terik menerobos masuk dari celah atap seng yang bolong, menciptakan garis-garis silau yang menyakitkan mata. Sudah siang. Basri mencoba bangkit, tapi kepalanya berputar hebat. Dunianya miring. Perutnya melilit perih, berteriak minta diisi. Sejak kemarin sore, hanya air putih yang masuk ke kerongkongannya. Ia lupa makan karena sibuk mengurus buaya itu. Dan sekarang, dengan tangan kiri yang bengkak dan kaku, bagaimana ia bisa mencari makan? Ia tidak mungkin mendayung sampan. Ia tidak mungkin melempar jala. Ia lumpuh. Inikah akhirnya? Bisik Basri getir. Ia menatap ke arah dapur kecilnya. Panci berasnya kosong. Toples ikan asinnya hanya menyisakan remah-remah garam. Rasa putus asa mulai merayapi dinding hatinya. Setan di kepalanya mulai berbisik, menyalahkan tindakannya semalam. Coba kalau buaya itu kau biarkan mati, kau bisa ambil kulitnya. Jual ke pengepul. Kau bisa makan enak sebulan. Kau bisa beli obat. Tapi kau malah sok suci. Diam, bentak Basri pada kesunyian. Aku bukan pembunuh lagi. Namun perut yang lapar tidak bisa dikenyangkan dengan prinsip. Basri menyeret kakinya yang pincang menuju pintu depan gubuk. Ia berniat meminum air hujan yang ditampung di gentong depan, sekadar untuk mengganjal perut yang perih. Langkah demi langkah ia tempuh dengan susah payah. Kaki palsunya terasa berat laksana batu. Saat ia membuka pintu gubuk yang berderit nyaring, krieet. Mata tua Basri terbelalak. Di atas lantai papan ulin teras gubuknya, yang basah oleh sisa embun pagi, tergeletak sesuatu yang tidak masuk akal. Seekor ikan kakap putih, barramundi. Besar, sangat besar. Mungkin beratnya 5 kilogram lebih. Sisiknya perak berkilau ditimpa sinar matahari. Matanya masih bening, insangnya masih bergerak pelan membuka tutup. Ikan itu masih hidup, baru saja diletakkan di sana. Basri terpaku. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Siapa yang menaruh ikan seharga ratusan ribu ini di teras gubuk reotnya? Nelayan lain? Mustahil. Mereka semua menjauhi gubuk Basri karena takut ketularan sial. Dan lagi, ikan sebesar ini adalah tangkapan istimewa. Tidak ada nelayan waras yang akan membuangnya begitu saja di depan rumah orang gila. Basri berpegangan pada tiang pintu. Matanya menyapu sekeliling rawa yang sunyi. Tidak ada perahu. Tidak ada orang. Hanya riak air yang tenang. Lalu, pandangannya tertumbuk pada tiang penyangga gubuk bagian bawah. Di sana, pada kayu yang berlumut, terdapat bekas cakaran basah. Cakaran kuku yang besar dan dalam. Dan di permukaan air yang keruh di bawah kolong rumahnya, ia melihat jejak buih memanjang yang bergerak menjauh pelan menuju rimbunnya hutan bakau. Jejak itu, sebuah pemahaman magis menghantam nalar Basri. Au! Suara Basri tercekat, tenggorokannya terasa panas. Buaya itu, penjaga rawa itu, hewan itu tidak sekadar pergi menyelamatkan diri. Ia kembali. Ia tahu penyelamatnya adalah orang tua yang lemah. Ia tahu manusia butuh makan. Dengan caranya yang primitif namun tulus, sang hewan membayar utang budinya. Ia berburu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk si pincang yang kelaparan. Basri jatuh terduduk di samping ikan besar itu. Tangannya yang gemetar, tangan kanan yang sehat, mengusap sisik ikan yang dingin dan licin. Ini nyata. Ini bukan mimpi demam. Rezeki. Air mata Basri tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa malu dan syukur yang bercampur aduk.
Ia merasa kerdil di hadapan kebesaran jiwa seekor binatang buas. "Terima kasih, Nak. Terima kasih," ucapnya terisak. Suaranya pecah di hempas angin. Ia memanggil buaya itu, "Nak," seolah hewan itu adalah anak yang tak pernah ia miliki. Hari itu, asap mengepul dari dapur gubuk Basri. Aroma ikan bakar yang gurih mengalahkan bau amis lumpur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Basri makan dengan lahap, merasakan setiap serat daging ikan yang manis dan lembut. Namun, di balik kenikmatan itu, ada rasa was-was yang mulai tumbuh. Ikan sebesar ini, bekas cakaran di tiang, dan buaya putih yang berkeliaran. Muara Angke adalah tempat yang sempit bagi rahasia. Mata-mata manusia seringkali lebih tajam daripada mata elang. Jika ada orang lain yang melihat buaya putih itu membawa ikan, atau melihat ikan tak wajar ini ada di gubuk Basri, badai baru akan datang. Dan Basri tahu, takdir belum selesai bermain-main dengannya. 3 hari berlalu sejak pagi yang ajaib itu. Luka di tangan kiri Basri mulai mengering, meninggalkan parut merah memanjang yang jelek namun tidak lagi berdenyut menyakitkan. Bubuk kopi dan doa bisu dari sang buaya sepertinya bekerja lebih ampuh daripada antibiotik mahal. Selama 3 hari itu pula, gubuk apung Basri yang biasanya sunyi dan mati, kini memiliki ritme kehidupan baru yang samar namun hangat. Basri tidak lagi merasa sendirian. Meski matanya tidak selalu melihat sosok putih itu, naluri purbanya, insting pemburu yang sudah lama tidur, bisa merasakan kehadiran sang penjaga. Ada riak air yang berbeda di kolong rumah saat senja. Ada suara dengusan napas berat yang terdengar saat subuh buta, seirama dengan zikir yang Basri lafalkan. Setiap selesai makan, Basri akan menyisihkan kepala ikan atau potongan daging yang tersisa. Ia tidak membuangnya sembarangan ke air seperti dulu. Ia meletakkannya dengan hormat di ujung titian kayu reot di belakang gubuk. "Makanlah, Nak. Cuma ini yang Bapak punya," bisiknya pada angin. Dan setiap kali ia kembali menengok 1 jam kemudian, makanan itu sudah raib, bersih, tanpa suara cipratan air, tanpa kegaduhan rebutan dengan biawak. Si putih mengambilnya dengan santun, seolah menghargai pemberian kecil dari tangan yang pernah melukainya. Sore itu, langit Muara Angke berwarna jingga memar, seperti kulit yang habis dipukul. Basri sedang duduk membersihkan sisa jaring laba-laba di sudut teras, ketika suara itu datang merusak kedamaian. Tek, 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 ber. Suara mesin tempel perahu klotok yang kasar meraung-raung, memecah keheningan rawa. Burung-burung bangau putih yang sedang bertengger di dahan bakau terbang kaget. "Kuak, kuak," menjerit protes karena ketenangan mereka terusik. Dada Basri berdesir tidak enak. Ia tahu suara mesin itu. Itu bukan mesin tempel murah milik nelayan biasa. Itu mesin Yamaha 40 PK. Suara kekuasaan. Suara uang. Sebuah speedboat kayu bercat mentereng, biru laut dengan garis emas norak, melaju kencang membelah air hitam, menciptakan ombak yang mengguncang gubuk Basri hingga berderit, kriet-krek. Perahu itu melambat kasar tepat di depan tangga gubuknya. Asap rokok kretek yang manis menyengat langsung tercium, mengalahkan aroma segar hutan bakau. Dari balik kemudi, melompat turun seorang pria bertubuh gempal dengan perut membuncit yang mendesak kancing kemeja batiknya. Wajahnya berminyak, licin oleh keringat dan tipu daya. Di jari-jarinya yang gemuk, melingkar 3 cincin batu akik besar yang berkilau congkak. Juragan Sarpin, tengkulak ikan paling tamak di muara ini. Pria yang menguasai harga pasar, yang mencekik leher nelayan kecil dengan hutang berbunga tinggi, dan yang dicurigai menjadi penadah barang-barang terlarang dari hutan lindung. "Wah, wah, wah, masih hidup rupanya kau, Basri." Suara Sarpin menggelegar, serak dan tidak menyenangkan. Ia menaiki tangga gubuk tanpa permisi. Sepatunya yang berlumpur mengotori lantai papan yang baru saja Basri sapu. Basri memaksakan senyum tipis, senyum getir seorang bawahan kepada majikan yang dibenci. "Umur di tangan Gusti Allah, Juragan. Ada angin apa orang kaya mau mampir ke gubuk rongsokan ini?" Sarpin tertawa, tapi matanya tidak ikut tertawa. Mata sipit itu bergerak liar, memindai sekeliling gubuk Basri seperti seekor tikus yang mencari keju. Ia melihat jaring tua yang bolong, panci yang gosong, dan kaki palsu Basri. Tatapannya penuh hinaan.
Aku dengar kabar aneh dari anak buahku. Sarpin menyalakan rokok kreteknya, menghembuskan asap tebal tepat ke wajah Basri. Katanya ada yang melihat cahaya aneh di sekitar sini 3 malam lalu. Cahaya emas pucat. Kau lihat sesuatu? Kaki kayu. Jantung Basri berhenti berdetak sesaat. Panggilan, kaki kayu, itu selalu menyayat hatinya. Tapi kali ini, rasa takut lebih mendominasi daripada rasa tersinggung. Cahaya? Mungkin cuma lampu senter pencari kodok. Gan. Atau mata saya yang sudah rabun ini salah lihat bulan. Jawab Basri merendah, berusaha menyembunyikan getar pada tangannya. Sarpin mendengus. Cuih. Membuang ludah ke celah lantai. Ia melangkah masuk lebih dalam ke teras, mendekati tumpukan sampah dapur di sudut. Matanya yang jeli menangkap sesuatu. Tulang-tulang ikan besar. Tulang belakang yang kokoh dan sisa kepala ikan kakap putih yang tempo hari diberikan oleh si buaya. Ukurannya tidak bisa membohongi ahli ikan seperti Sarpin. Sarpin memungut tulang itu dengan ujung sepatunya. Hebat sekali kau, Basri. Suaranya berubah rendah, penuh selidik yang berbahaya. Ini tulang kakap putih grade A, ikan kedalaman. Harganya bisa buat beli beras sebulan. Bagaimana orang cacat sepertimu, yang sampannya saja bocor, bisa menangkap raja ikan begini? Pakai sihir? Atau... Sarpin menatap tajam ke arah Basri. Atau kau mencurinya dari keramba orang? Demi Allah, tidak, sanggah Basri cepat. Itu ikan nyasar. Terdampar di akar bakau pas surut. Rezeki nomplok, Gan. Rezeki nomplok, endasmu, hardik Sarpin. Ia menendang tulang ikan itu hingga terpelanting ke air. Pelung. Sarpin maju selangkah, mencengkeram kerah baju lusuh Basri. Wajah mereka berjarak sangat dekat. Basri bisa mencium bau alkohol dan durian dari mulut si tengkulak. Dengar, Basri. Aku tidak peduli kau makan apa. Tapi aku sedang mencari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ikan busuk ini. Bisik Sarpin, nada bicaranya penuh ancaman kelam. Ada pesanan dari bos besar di Jakarta. Kulit reptil. Tapi bukan yang biasa. Dia mau yang unik, yang langka, yang warnanya seperti mayat. Sarpin menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya. Kalau kau lihat sesuatu yang aneh, buaya bule atau ular putih, lapor padaku. Hadiahnya cukup buat beli kaki palsu baru dari Amerika. Tapi kalau kau sembunyikan. Sarpin melepaskan cengkeramannya kasar, membuat Basri terhuyung mundur dan menabrak tiang. Kalau kau main belakang, gubuk ini bakal kutenggelamkan sama penghuninya. Paham? Basri mengangguk patah-patah. Lidahnya keluh. Ia merasa kecil, tak berdaya, seperti semut yang hendak diinjak gajah. Sarpin mendengus puas. Ia berbalik, melangkah pergi meninggalkan jejak lumpur dan aura ketakutan. Saat mesin speedboatnya kembali menderu dan menjauh, meninggalkan gelombang air yang mengombang-ambingkan gubuk, Basri baru berani bernapas lega. Ia merosot duduk di lantai, memegangi dadanya yang sesak. Dia tahu dia mencium baunya. Gumam Basri panik. Kusukan dan keserakahan Sarpin adalah ancaman nyata. Pria itu punya banyak mata-mata, punya senapan, punya uang untuk menyewa pemburu bayaran. Tiba-tiba, dari balik tiang penyangga gubuk di sisi yang tidak terlihat oleh Sarpin tadi, muncul sebuah moncong. Pelan, tanpa suara, si putih. Ternyata, sepanjang percakapan mematikan itu, sang buaya ada di sana. Bersembunyi di balik bayang-bayang gubuk, hanya berjarak beberapa jengkal dari kaki Sarpin. Jika buaya itu bergerak sedikit saja tadi, atau membuat suara napas, Basri merinding ngeri membayangkan apa yang akan terjadi. Buaya itu menatap Basri. Kali ini, tidak ada sorot mata sayu. Pupil vertikalnya mengecil tajam. Ada kilatan kemarahan di mata kuning itu, bukan pada Basri, melainkan pada arah perginya Sarpin. Hewan itu cerdas. Ia tahu mana kawan, mana ancaman. Ia merasakan getaran ketakutan dari tubuh Basri. Kau dengar itu, nak? Bisik Basri, suaranya bergetar menahan tangis. Mereka memburumu. Demi kulitmu yang indah. Demi uang haram. Basri merangkak mendekati pinggir teras,
menjulurkan tangannya yang masih diperban ke arah air. Si putih mengangkat moncongnya sedikit, membiarkan ujung jari kasar Basri menyentuh kulit dinginnya yang sekeras batu pualam. Mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati. Kau jangan muncul siang hari. Jangan percaya siapapun selain aku, pesan Basri, layaknya seorang ayah yang menasihati anaknya yang hendak pergi merantau. Dunia ini jahat, nak. Manusia itu rakus. Hutan dan rawa tidak lagi cukup bagi mereka. Sang buaya mendesis pelan, HHHSSSTT, lalu perlahan menenggelamkan diri, meninggalkan satu gelembung udara besar yang pecah di permukaan. Plok. Basri menatap kosong ke arah riak air yang menghilang. Di dalam hatinya yang tua, tumbuh sebuah tekad baru. Tekad yang lebih keras dari kayu ulin, lebih panas dari bara api. Jika Sarpin ingin mengambil malaikat kecilnya, ia harus melangkahi mayat Basri terlebih dahulu. Namun Basri lupa satu hal. Di rawa Muara Angke, dinding pun bertelinga. Dan Sarpin bukanlah orang yang mudah menyerah pada satu jawaban, tidak. Pagi itu, rawa Muara Angke diselimuti kabut tebal yang dingin dan basah. Matahari seolah enggan menampakkan wajahnya, bersembunyi di balik tirai awan abu-abu yang menggantung rendah, menciptakan suasana suram yang selaras dengan isi hati Basri. Sejak kunjungan juragan Sarpin yang penuh ancaman, Basri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar deru mesin speedboat yang siap merobohkan gubuknya. Ketakutan itu seperti rayap yang menggerogoti tiang iman di dadanya. Namun, perut yang lapar tidak mengerti bahasa takut. Beras di panci sudah benar-benar habis. Ikan kakap pemberian si putih tempo, hari sudah ludes tak bersisa. Hari ini, Basri harus bekerja atau mati kelaparan. Dengan tubuh yang masih terasa ngilu di sana-sini, Basri menyeret langkahnya menuruni tangga gubuk menuju sampan kecilnya. Ia membawa 3 buah bubu, perangkap kepiting, tua yang anyaman bambunya sudah mulai lapuk. Hanya ini alat tangkap yang ia miliki yang bisa dioperasikan dengan satu tangan yang sehat. Bismillah, ucapnya lirih. Suaranya hilang di telan sunyi rawa yang luas. Basri mendayung pelan menyusuri lorong-lorong sempit di antara akar bakau. Air sedang surut rendah, memperlihatkan lumpur hitam yang berbau belerang dan busuk daun. Biasanya, saat air surut begini, kepiting bakau akan keluar mencari makan. Tapi hari ini, alam sepertinya sedang pelit. 1 jam berlalu. Kosong. 2 jam berlalu. Masih nihil. Setiap kali Basri mengangkat bubunya, yang ia dapatkan hanyalah lumpur, daun kering, atau keong racun yang tak bisa dimakan. Tidak ada kepiting gemuk. Tidak ada udang. Apakah aku memang dikutuk? Batin Basri, rasa getir kembali naik ke kerongkongannya. Apakah rezeki kemarin itu cuma kebetulan? Cuma lelucon Tuhan sebelum mencabut nyawaku pelan-pelan. Tangannya yang memegang dayung mulai gemetar karena lelah. Keringat dingin mengucur deras, perih mengenai matanya. Basri meletakkan dayung, menelungkupkan wajahnya di atas lutut kakinya yang buntung. Ia merasa sangat kecil, sangat fana, dan sangat tidak berguna. Di sekelilingnya, pohon-pohon bakau tampak seperti raksasa yang menertawakan kemiskinannya. Tiba-tiba, duk, lambung sampannya terlanggar sesuatu dari bawah. Pelan, namun cukup untuk membuat perahu kecil itu bergoyang. Basri tersentak kaget. Ia refleks meraih dayung. Matanya waspada memindai permukaan air yang keruh. Siapa? Duk, duk. Ketukan itu datang lagi. Lebih berirama. Bukan serangan, melainkan panggilan. Perlahan, di sisi kanan perahu, air membelah tenang. Sebuah moncong putih pucat muncul ke permukaan, diikuti sepasang mata kuning yang bersinar magis. Si putih. Jantung Basri yang tadinya berdegup karena kaget, kini melambat menjadi irama yang menenangkan. Ada rasa lega yang aneh saat melihat makhluk itu. Padahal ia adalah predator puncak, pembunuh berdarah dingin. Tapi bagi Basri, wajah reptil itu lebih ramah daripada wajah manusia seperti Sarpin. Tahu. Sapa Basri lembut. Senyum tipis terukir di bibirnya yang kering. Kau mau mengejekku juga? Lihat, bapakmu ini tidak dapat apa-apa. Hari ini kita puasa lagi.
Buaya itu tidak mendesis. Ia hanya menatap Basri lekat-lekat, lalu memutar tubuhnya perlahan. Ia berenang menjauh sedikit, lalu berhenti dan menoleh kembali ke arah Basri, seolah menunggu. Basri mengerutkan kening. Kau mau aku mengikutimu? Si putih mengibaskan ekornya pelan, menciptakan riak yang mendorong sampan Basri ke arah percabangan sungai kecil yang jarang dilewati nelayan karena terkenal angker dan penuh akar berduri. Basri ragu sejenak. Jalur itu sempit dan gelap, tertutup kanopi pohon nipah yang rapat. Orang-orang tua bilang di sana sarang hantu air. Tapi melihat mata bening si putih yang penuh keyakinan, keraguan Basri luntur. Baiklah, aku percaya padamu. Toh, aku tidak punya tujuan lain, gumam Basri. Ia mulai mendayung mengikuti si putih. Hewan itu menjadi pemandu jalan yang sempurna. Ia berenang pelan di depan sampan, sesekali menyelam untuk memeriksa kedalaman air, memastikan perahu Basri tidak kandas menabrak akar tunjang yang tersembunyi. Mereka masuk semakin dalam ke jantung rawa. Cahaya matahari semakin redup, terhalang rimbunnya dedaunan. Suara bising kehidupan muara perlahan senyap, digantikan oleh suara tetesan air dan gema napas hutan purba. Udaranya terasa lembab dan berat, berbau lumut tua yang belum terjamah tangan manusia. Setelah 15 menit menyusuri labirin hijau itu, si putih berhenti di sebuah ceruk, teluk kecil, yang tersembunyi di balik dinding tebing tanah liat. Tempat ini sangat terisolasi, dikelilingi akar-akar pohon beringin rawa yang menjuntai seperti tirai raksasa. Air di ceruk itu berbeda, bukan hitam keruh seperti di luar. Air di sini tenang, jernih kehijauan, dan anehnya, terasa hangat. Ada uap tipis yang menari-nari di atas permukaannya. Si putih menyelam perlahan, lalu muncul kembali di tengah ceruk sambil memukulkan ekornya ke air dengan keras. Plaak! Seketika itu juga, permukaan air bergolak. Mata Basri terbelalak lebar, nyaris lompat keluar dari rongganya. Di bawah air yang jernih itu, terlihat ribuan, tidak, jutaan capit-capit biru yang bergerak lincah. Udang galah. Ini adalah lubuk, sarang, udang galah raksasa. Udang jenis ini sangat mahal, dicari restoran mewah di kota, dan sangat sulit ditemukan dalam jumlah banyak karena mereka suka bersembunyi. Tapi di sini, di tempat rahasia yang ditunjukkan si putih, udang-udang itu berkumpul padat seperti hamparan permata biru di dasar sungai. Ukuran mereka sebesar lengan bayi, dengan capit biru menyala yang indah. Ya Allah! Basri menutup mulutnya, menahan pekikan histeris. Tubuhnya gemetar hebat. Kali ini karena takjub yang membuncah. Ini harta karun, nak. Tanpa perlu diperintah 2 kali, Basri segera mengambil serok jaringnya. Ia tidak perlu bubu. Ia tidak perlu umpan. Cukup dengan mencedok air, 3-4 ekor udang raksasa yang montok sudah masuk ke dalam jaringnya. Srek, plung, srek, plung. Basri bekerja seperti orang kesurupan. Rasa sakit di tangan kirinya lenyap entah kemana, digantikan adrenalin murni. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dasar perahunya sudah penuh dengan udang galah yang menggelepar-gelepar hidup. Warna biru capit mereka berkilauan ditimpa sedikit cahaya yang lolos dari celah daun, menciptakan pemandangan magis di atas perahu lapuk itu. Jika dijual, tangkapan ini nilainya lebih dari penghasilan Basri selama 6 bulan. Cukup untuk beli beras sekarung, kopi, gula, bahkan mungkin cukup untuk menabung membeli kaki palsu bekas yang lebih layak. Setelah merasa cukup, Basri ingat untuk tidak serakah. Tidak seperti Sarpin, ia berhenti. Napasnya tersengal bahagia. Ia menatap ke arah si putih yang kini mengapung tenang di pinggir ceruk. Matanya terpejam separuh seolah sedang berjemur menikmati kepuasan tuannya. Basri meletakkan seroknya, lalu bersimpuh di haluan perahu. Ia menangis lagi. Tapi ini tangisan yang berbeda. Ini tangisan seorang pendosa yang merasa baru saja diusap kepalanya oleh tangan Tuhan melalui perantara seekor binatang buas. Terima kasih, Gusti. Terima kasih, malaikat kecilku. Isak Basri. Ia mengambil 2 ekor udang yang paling besar, yang ukurannya hampir sebesar lengan orang dewasa, lalu melemparkannya ke arah si putih. Ini bagianmu, nak. Maaf cuma mentah. Bapak belum bisa masak di sini, candanya di sela tangis. Si putih menyambar udang itu dengan gerakan secepat kilat.
Hap, sekali telan. Keajaiban hari itu bukan hanya soal udang, tapi soal kepastian. Kepastian bahwa Basri tidak lagi berjuang sendirian di dunia yang kejam ini. Ada kekuatan alam semesta yang sedang berkonspirasi melindunginya. Hewan ini bukan sekadar binatang. Ia adalah sukma hutan ini yang mewujud. Basri mendayung pulang dengan hati yang penuh bunga, meski langit di atas masih mendung. Di dalam perahunya ada rezeki. Di dalam dadanya ada harapan. Namun, saat perahu Basri keluar dari lorong rahasia itu dan kembali ke jalur utama muara, ia tidak menyadari satu hal. Di kejauhan, tersembunyi di balik rimbunnya bakau, sepasang mata lain sedang mengintip lewat lensa teropong jarak jauh. Mata licik milik anak buah Sarpin. Si pincang dapat banyak. Gumam pengintai itu sambil meremas hendi talkie di tangannya. Dan ada sesuatu yang putih mengikutinya di dalam air. Lapor juragan, target terkonfirmasi. Kebahagiaan Basri barulah awal dari badai yang sesungguhnya. Rezeki ini akan menjadi magnet bagi malapetaka yang lebih besar. Matahari mulai tergelincir ke barat, melukis langit Muara Angke dengan warna ungu lebam yang kelam. Di atas sampan kecilnya yang terombang-ambing, Basri bekerja dengan kecepatan yang tidak wajar bagi seorang lelaki tua cacat. Hatinya berpacu dengan waktu, berlomba dengan mata-mata yang mungkin bersembunyi di balik rimbunnya hutan bakau. Tumpukan udang galah raksasa yang berkilau biru itu adalah berkah, sekaligus kutukan. Basri tahu betul tabiat orang-orang di kampung nelayan ini. Jika mereka melihat seorang tua miskin membawa pulang emas biru sebanyak ini, desas-desus akan menyebar lebih cepat daripada api membakar ilalang kering. Dan api itu pasti akan sampai ke telinga juragan Sarpin. Dengan tangan gemetar, Basri mengambil karung-karung goni bekas yang bau apek dan penuh noda oli. Ia menutupi harta karunnya itu berlapis-lapis. Tidak cukup sampai di situ, ia memungut sampah-sampah organik yang mengapung di sungai, eceng gondok busuk, ranting kering, dan sisa plastik kemasan, lalu menaburkannya di atas karung goni tersebut. Kini, sampannya terlihat seperti gundukan sampah berjalan. Kamuflase orang miskin. Maafkan Bapak, Nak, kalian terlalu indah untuk dilihat mata serakah. Gumamnya pada udang-udang yang kini tersembunyi. Basri tidak mengarahkan perahunya ke dermaga utama pelelangan ikan. Itu sama saja bunuh diri. Di sana banyak centeng, kacung, Sarpin yang memalak setiap perahu yang sandar. Basri memutar haluan, mengambil jalur memutar yang lebih jauh, menuju tepian sungai di belakang pasar tradisional yang kumuh. Tujuannya adalah warung apung Bu Ijah, satu-satunya pengepul kecil yang masih punya hati nurani dan tidak takut pada monopoli Sarpin. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap suara mesin perahu lain yang lewat membuat jantung Basri mencelos. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik caping pandan yang lebar, berpura-pura sibuk membetulkan tali kemudi. Ia merasa seperti pencuri yang membawa barang curian. Padahal ini adalah rezeki halal dari alam semesta. Betapa getirnya hidup ketika kejujuran harus menyelinap seperti maling demi bertahan hidup. Sesampainya di belakang warung apung, suasana sudah sepi. Bu Ijah, wanita paruh baya bertubuh tambun dengan konde yang selalu miring, sedang mencuci piring kotor di titian kayu. Basri, sapanya kaget, melihat sampan penuh sampah itu merapat. Kau bawa apa? Jangan buang sampah di sini, nanti aku didenda lurah. Basri menempelkan jari telunjuk ke bibir, SSSTTT, memberi isyarat agar wanita itu mengecilkan suara. Dengan susah payah, ia menyibakkan sedikit karung goni di haluan. Mata Bu Ijah membelalak. Gusti, udang galah? Sebesar ini? Kau rampok keramba siapa? Bas. Sumpah demi makam Nimas, ini tangkapan liar, Bu, bisik Basri, suaranya parau dan mendesak. Tolong beli semua. Harga miring tidak apa-apa. Asal tunai sekarang. Dan tolong, jangan bilang siapa-siapa kalau ini dari saya. Bu Ijah menatap mata tua Basri yang penuh kabut ketakutan. Ia mengerti. Tanpa banyak tanya lagi, wanita itu segera menimbang udang-udang itu dengan cekatan di ruang belakang yang tertutup. Transaksi terjadi dalam senyap. Ketika Basri menerima 5 lembar uang kertas berwarna merah, Rp500.000, tangannya gemetar hebat. Uang itu terasa panas di kulitnya yang kasar.
Ini adalah uang terbanyak yang pernah ia pegang dalam 2 tahun terakhir. Aroma uang kertas yang khas, campuran bau tinta dan keringat manusia, menusuk hidungnya, membangkitkan memori masa lalu saat ia masih jaya. Dulu, uang segini hanya habis untuk beli rokok dan judi. Sekarang, uang ini adalah penyambung nyawa. Basri tidak langsung pulang. Ia punya misi lain. Misi penyelamatan. Dengan langkah terpincang-pincang, ia menyusup ke apotek kecil di pinggir jalan aspal. Ia membeli botol besar obat merah, iodin, sebotol alkohol pembersih luka, kapas, dan antibiotik generik. Apoteker muda yang melayaninya menatap curiga pada penampilan Basri yang lusuh dan berbau amis. "Untuk luka siapa, Pak?" "Banyak sekali," tanya apoteker itu ketus. "Untuk kaki saya." "Infeksi lagi," bohong Basri, menunjuk kaki palsunya. Kebohongan demi kebaikan, pikirnya. Terakhir, ia mampir ke lapak penjual ayam potong. Ia membeli 3 kilogram kepala dan ceker ayam sisa, bagian yang tidak laku dijual mahal. "Pesta besar nih, Mbah?" ledek si penjual. Basri hanya tersenyum simpul, senyum yang tak sampai ke mata. "Iya, ada tamu jauh mau datang." Malam telah memeluk rawa sepenuhnya saat Basri kembali ke gubuk apungnya. Bulan menggantung pucat, sinarnya timbul tenggelam dimakan awan mendung. Suara gema kodok dan jangkrik bersahutan, menciptakan orkestra malam yang bising namun menenangkan. Basri tidak menyalakan pelita. Ia membiarkan gubuknya gelap, agar tidak ada yang tahu ia sudah pulang. Ia duduk di teras belakang yang menghadap ke arah hutan bakau, tempat paling tersembunyi dari pandangan sungai utama. Di tangannya, sudah siap baskom berisi kepala ayam dan peralatan medis darurat yang baru dibelinya. "Nak," panggilnya lirih. Bukan dengan suara mulut, tapi dengan suara hati. Buluk. Gelembung udara muncul di permukaan air yang hitam pekat. Perlahan, moncong putih itu naik. Si putih muncul tanpa suara, seperti hantu yang menembus dimensi. Basri menyalakan senter kecil yang cahayanya sudah ia tutup kain agar redup. Dalam remang cahaya itu, ia melihat kondisi leher si buaya. Lukanya masih menganga. Daging putih di sekitar bekas kawat baja itu terlihat memerah dan bengkak. Nanah mulai muncul. Hewan itu pasti menahan sakit yang luar biasa, namun ia tetap tenang. Mata beningnya menatap Basri dengan kepasrahan total. "Sini, Bapak obati. Perih sedikit ya," bisik Basri. Dengan keberanian yang lahir dari rasa sayang, Basri mengulurkan tangan. Ia menyiramkan alkohol ke luka di leher buaya raksasa itu. Tubuh si putih tersentak hebat, ekornya memukul air, biur, menciptakan cipratan besar. Hewan itu mendesis keras, rahangnya terbuka sedikit, memperlihatkan barisan gigi runcing yang siap meremukan tulang. "Tahan, tahan, nak. Ini supaya sembuh," bujuk Basri, tidak menarik tangannya. Jantungnya mau copot, tapi ia tahu, jika ia menunjukkan rasa takut, hewan ini akan panik. Ajaibnya, si putih kembali tenang. Ia seolah mengerti bahwa rasa sakit ini adalah jalan menuju kesembuhan. Ia membiarkan Basri membersihkan nanahnya, lalu menuangkan obat merah hingga seluruh luka itu berwarna coklat gelap. Terakhir, Basri menaburkan serbuk antibiotik yang sudah ia gerus halus. Setiap sentuhan tangan Basri di kulit kasar reptil itu terasa seperti aliran listrik statis. Ada energi magis yang berpindah. Basri bisa merasakan detak jantung si buaya, lambat, purba, dan berat, beresonansi dengan detak jantungnya sendiri. "Nah, sudah selesai. Kau anak pintar," puji Basri sambil mengelus moncong dingin itu. Sebagai hadiah, ia melemparkan kepala-kepala ayam itu satu persatu. Hap, kerak, suara tulang ayam yang remuk di dalam rahang si putih terdengar ngeri namun memuaskan. Hewan itu makan dengan lahap, energinya perlahan pulih. Malam itu, Basri duduk berjam-jam di teras belakang, menemani si putih yang mengapung diam di dekat kakinya. Basri bercerita banyak hal, tentang Nimas, tentang kaki palsunya, tentang rasa Sepni yang menusuk tulang. Si putih hanya diam mendengarkan, sesekali mendengus pelan seolah memberi tanda bahwa ia paham. Di tengah percakapan satu arah itu, tiba-tiba Basri melihat sesuatu yang aneh.
Di bagian leher buaya yang baru saja ia obati, di bawah lapisan obat merah, sisik-sisik putih itu mulai mengeluarkan pendar cahaya samar. Cahaya itu bukan pantulan bulan. Itu cahaya dari dalam tubuhnya. Lembut, kebiruan, seperti nyala kunang-kunang di dalam toples kaca. Luka itu menutup. Bukan menutup biasa. Daging yang tadinya robek perlahan merapat tepat di depan mata kepala Basri. Proses penyembuhan yang seharusnya memakan waktu berminggu-minggu, terjadi dalam hitungan menit. Allahu Akbar. Napas Basri tercekat. Ia sadar sepenuhnya sekarang. Makhluk ini bukan sekadar hewan langka. Ini adalah penjaga yang sesungguhnya. Makhluk keramat yang disebut dalam kitab-kitab tua para leluhur. Dan makhluk sekuat ini memilih untuk tunduk dan bersahabat dengan kakek pincang yang tak berdaya sepertinya. Basri merasa kerdil. Air mata haru menetes membasahi pipinya yang keriput. Kenapa aku? Nak, aku cuma sampah. Namun momen sakral itu terusik. Dari kejauhan, terbawa oleh angin malam, sayup-sayup terdengar suara gelak tawa dan nyanyian mabuk. Suara itu berasal dari arah dermaga Juragan Sarpin. Pesta hari ini, besok kita buru hantu putih itu. Teriak suara serak yang dikenali Basri sebagai suara mandor Sarpin. Darah Basri berdesir dingin. Pendar cahaya di leher si putih seketika padam, seolah hewan itu juga merasakan bahaya yang mengintai. Rasa aman sesaat ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Besok, atau lusa, perang itu akan datang ke depan pintu gubuknya. Dan Basri bersumpah, kali ini ia tidak akan lari. Ia memegang erat sisa uang di sakunya, sebuah modal untuk membeli senjata atau mungkin peti mati. Firasat buruk tidak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Ia datang seperti angin ribut yang tiba-tiba menampar wajah, tanpa permisi, tanpa aba-aba. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah ingin memanggang rawa muara Angke hingga kering. Namun, bagi Basri, udara terasa dingin dan mencekik. Burung-burung bangau yang biasanya ramai mencari ikan, hari ini membisu. Mereka terbang menjauh, seakan tahu bahwa tanah di sekitar gubuk apung itu akan segera berubah menjadi neraka kecil. Basri sedang duduk di lantai papan, melipat sarung syalatnya yang kumal dengan rapi. Aroma obat merah dan amis ikan sisa semalam masih samar-samar tercium. Hatinya baru saja hendak mengecap setitik kedamaian, ketika suara itu terdengar. Bukan suara mesin speedboat mewah Sarpin. Ini suara yang lebih kasar. Suara teriakan manusia-manusia marah. Keluar kau, dukun pincang. Bakar saja gubuknya. Jantung Basri serasa ditarik paksa dari rongga dadanya. Ia belum sempat berdiri ketika pintu gubuknya ditendang dari luar dengan kekuatan penuh. Brak! Engsel pintu yang sudah renta itu jebol seketika. Daun pintu terlempar, menghantam dinding gubuk hingga bergetar hebat. Debu-debu beterbangan, menari liar di bawah sorot cahaya matahari yang menerobos masuk secara paksa. 3 orang pria berbadan tegap menyerbu masuk. Wajah mereka merah padam, penuh keringat dan kebencian. Di barisan paling depan adalah Darto, mandor kepercayaan Juragan Sarpin. Pria bertato naga di lengan itu memegang sebuah linggis besi. Di belakangnya, 2 kacung muda membawa jerigen bensin dan parang. Ada apa ini, Nak Darto? Tanya Basri. Suaranya berusaha tenang meski lututnya gemetar hebat. Ia mencengkeram tongkat ketiaknya, mencoba berdiri tegak untuk mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Jangan panggil aku, Nak, tua bangka, hardik Darto. Ia meludah tepat di depan kaki palsu Basri. Cuy. Darto melangkah maju. Matanya menyapu sekeliling ruangan sempit itu dengan tatapan jijik. Tatapannya terhenti pada satu titik. Kantong plastik hitam di sudut ruangan. Kantong berisi sisa uang hasil penjualan udang dan obat-obatan yang dibeli Basri kemarin. Dengan kasar, Darto menyambar kantong itu. Ia menumpahkannya ke lantai. Ring. Piar. Botol obat merah pecah. Uang kertas recehan dan beberapa lembar ratusan ribu berserakan. Nah, lihat ini, teriak Darto pada 2 anak buahnya, seolah ia baru saja menemukan bukti kejahatan perang. Dari mana si pincang miskin ini dapat uang segini banyak? Hah? Kemarin kau ngemis beras, sekarang kau punya uang ratusan ribu. Basri menelan ludah.
Tenggorokannya kering seperti gurun pasir. Itu uang halal. Saya jual hasil tangkapan. Bohong, potong Darto cepat. Ia mencengkeram kerah baju Basri, menarik tubuh ringkih itu hingga wajah mereka beradu. Bau mulut Darto yang beraroma alkohol murahan menusuk hidung Basri. Hasil tangkapan apa? Jala kau bolong. Sampan kau bocor. Kau pikir kami bodoh? Darto menyeringai kejam. Warga desa sudah curiga. Kau memelihara siluman, kan? Kau melakukan pesugihan di rawa ini. Kau menumbalkan ikan-ikan di keramba juragan Sarpin supaya mati, lalu kau minta emas dari setan rawa. Kata-kata itu menghujam dada Basri lebih sakit daripada tusukan belati. Klinik. Tuduhan itu adalah senjata paling mematikan di kampung ini. Orang bisa dibakar hidup-hidup hanya karena gosip dukun santet. Demi Allah, Darto, itu fitnah. Saya tidak pernah musyrik, bantah Basri, air matanya mulai merebak. Bukan karena takut mati, tapi karena sakit hati dituduh bersekutu dengan iblis, padahal ia baru saja menemukan malaikat pelindung. Allah, banyak bacot. Darto mendorong tubuh Basri dengan keras. Gubrak. Basri terpelanting. Punggungnya menghantam lemari kayu tua. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar di tulang belakangnya yang sudah tua. Napasnya sesak. Kaki palsunya terlepas, menggelinding menyedihkan ke sudut ruangan. Ia tergeletak tak berdaya, seperti seekor ikan yang dilempar ke darat. Geledah, perintah Darto. Dua anak buahnya mulai mengobrak-abrik isi gubuk. Panci dibanting, kasur tipis disayat dengan parang, mencari jimat atau harta karun lain yang mungkin disembunyikan. Gubuk yang tadinya rapi, dalam sekejap berubah menjadi kapal pecah. Basri hanya bisa melihat dengan pandangan kabur. Hentikan, tolong. Rintihnya. Tiba-tiba, gubuk itu bergoyang. Bukan goyangan karena ombak. Bukan goyangan karena langkah kaki manusia. Goyangan itu berasal dari bawah. Dari tiang-tiang penyangga yang tertanam di dasar rawa. Duk. DUG. DUG. Suara hantaman keras terdengar dari kolong lantai. Lantai papan tempat Darto berdiri bergetar hebat. Mandor bertubuh besar itu terhuyung. Hampir jatuh karena kaget. Gempa? Teriak salah satu kacung. Wajahnya pucat. Suara geraman rendah, berat, dan mengerikan terdengar bergema dari celah-celah papan lantai. Groroaa. Suara itu bukan suara mesin. Itu suara amarah purba. Suara predator raksasa yang sedang murka karena tuannya disakiti. Darto memucat. Ia melihat ke bawah, melalui celah lantai yang renggang. Di sana, di kegelapan air kolong rumah, sepasang mata kuning menyala menatapnya dengan kilatan membunuh. Setan. Bisik Darto, kakinya gemetar mundur. Ada sesuatu di bawah. Basri yang terkapar di lantai menyadari apa yang terjadi. Si putih. Hewan itu ada di sana. Ia mendengar keributan. Ia merasakan rasa sakit Basri. Dan sekarang, ia siap menghancurkan tiang gubuk ini untuk menjatuhkan manusia-manusia jahat itu ke dalam air, lalu mencabik mereka menjadi serpihan daging. Tapi Basri tahu, jika si putih keluar sekarang, di siang bolong, di depan 3 orang saksi, tamatlah riwayatnya. Sarpin akan datang dengan senapan laras panjang. Polisi akan datang. Si putih akan diburu sebagai monster. Tidak boleh. Dengan sisa tenaganya, Basri menyeret tubuhnya. Ia mengambil potongan kayu bekas kaki palsunya, lalu memukulkannya ke lantai kayu dengan ritme tertentu. Oh. 3 ketukan pelan. Kode yang sering ia gunakan saat memberi makan. Kode yang berarti, tenang, nak, tunggu. Jangan keluar. Bisik Basri ke celah lantai. Air matanya menetes jatuh ke air di bawah sana, bercampur dengan air rawa. Biar bapak yang hadapi. Jangan kotori tanganmu dengan darah sampah-sampah ini. Suara geraman di bawah sana perlahan mereda, berganti menjadi dengusan napas yang tertahan. Getaran lantai berhenti. Si putih, dengan kecerdasan yang melampaui hewan biasa, memilih mematuhi tuannya, meski nalurinya berteriak ingin membunuh.
Darto, yang sudah ketakutan setengah mati, berusaha menutupi rasa gentarnya dengan amarah yang meledak-ledak. "Dasar rumah sial! Rumah hantu!" teriak Darto. Ia menendang jerigen minyak tanah milik Basri, hingga isinya tumpah membasahi lantai. "Dengar, pincang!" Darto menunjuk wajah Basri dengan linggisnya. "Juragan Sarpin kasih waktu 2 hari. Kosongkan gubuk ini. Tempat ini mau dijadikan gudang. Kalau dalam 2 hari kau masih di sini, aku sendiri yang akan memantik api di genangan minyak ini. Biar kau gosong sama setan peliharaanmu itu." "Cabut!" perintah Darto pada anak buahnya. Mereka berlari keluar, melompat ke perahu mereka seolah dikejar setan. Mesin dinyalakan kasar, dan dalam hitungan detik, mereka kabur meninggalkan Basri di tengah reruntuhan hidupnya. Suasana kembali hening. Hening yang nyeri. Basri tidak berusaha bangun. Ia tetap terbaring di lantai yang basah oleh minyak tanah. Bau minyak menyengat hidungnya, tapi hatinya jauh lebih perih. Uangnya hilang. Barangnya hancur. Harga dirinya diinjak-injak. "Ya Allah, engkau melihat, kan?" isaknya pelan. "Engkau melihat betapa tamak dan kejamnya mereka." Dari celah lantai di dekat wajahnya, sebuah moncong putih perlahan muncul menyembul sedikit. Si putih tidak bisa naik, tapi ia menempelkan ujung hidungnya ke celah papan, mendengus pelan, menyalurkan hawa hangat ke pipi Basri yang basah oleh air mata. Kali ini, tidak ada lagi keraguan di hati Basri. Kesabaran adalah emas, tapi diam saat diinjak adalah kematian. Sarpin dan Darto telah menyalakan api peperangan. Mereka menuduhnya bersekutu dengan setan? Baiklah, ia akan menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya setan rawa ini, dan siapa yang sebenarnya malaikat. Basri bangkit perlahan. Matanya yang tua kini berkilat tajam, segelap dan sedalam palung muara. 2 hari. Gumamnya kelam. "Kalian minta 2 hari? Aku akan berikan kalian neraka sebelum 2 hari itu habis." Aroma minyak tanah yang tumpah itu masih menggantung berat di udara, bercampur dengan bau amis lumpur dan kepedihan yang menusuk tulang. Matahari telah lama tenggelam, seolah enggan menjadi saksi atas kekejaman yang terjadi di gubuk reot itu. Kini, hanya rembulan separuh yang mengintip malu-malu dari balik awan hitam, memberikan sedikit penerangan bagi Basri yang sedang berbenah dalam sunyi. Dengan napas tersengal, Basri memunguti pecahan botol obat yang berserakan di lantai. Cairan merah iodium itu telah mengering, meninggalkan noda di papan kayu seperti bercak darah lama yang tak mau hilang. Setiap kali ia membungkuk, punggung tuanya menjerit protes, mengingatkan pada hantamannya ke lemari tadi siang. Namun rasa sakit fisik itu fana. Tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa perih di hatinya yang tercabik-cabik. 2 hari. Gumamnya getir. Kalimat ancaman Darto terus bergaung di kepalanya seperti gema dalam gua kosong. Basri menyeret langkahnya ke beranda. Ia menatap hamparan rawa yang gelap gulita. Hutan bakau di hadapannya tampak seperti barisan raksasa hitam yang diam membisu. Dulu, ia merasa hutan ini adalah tempat pembuangan. Tempat di mana dunia menyembunyikan sampah-sampah tak berguna seperti dirinya. Tapi malam ini, pandangannya berubah. Hutan ini bukan penjara. Hutan ini adalah benteng. Basri sadar, ia tidak mungkin menang melawan Sarpin dengan otot. Ia hanyalah kakek pincang dengan 1 kaki kayu. Jika ia nekat melawan dengan parang, ia akan mati konyol, dan mayatnya akan membusuk dimakan biawak tanpa ada yang peduli. "Tidak, aku tidak akan mati semudah itu," batinnya. Ada api kecil yang mulai menyala di dasar jiwanya yang hampa. Api yang ditiup oleh dendam dan harga diri. Ia menuruni tangga gubuk dengan hati-hati. Sampannya masih tertambat di sana, bergoyang pelan dipukul riak air pasang. Basri tidak menaiki sampan itu. Ia justru duduk bersila di titian kayu paling bawah, membiarkan kaki palsunya terendam air dingin. "Keluar, nak. Bapak butuh bicara," panggilnya pada kegelapan air. Tidak butuh waktu lama. 2 titik cahaya kuning muncul dari kedalaman air hitam, berjarak hanya 1 meter dari wajah Basri. Si putih naik perlahan tanpa suara. Tubuh raksasanya mengapung tenang. Sisik putihnya memantulkan cahaya bulan dengan pendar yang mistis.
Hewan itu tidak agresif, tapi aura di sekitarnya telah berubah. Basri bisa merasakannya. Jika kemarin aura si putih adalah kelembutan dan rasa sakit, malam ini auranya adalah dominasi. Sang Raja Rawa telah pulih, dan ia marah. Basri menjulurkan tangannya, menyentuh moncong dingin reptil purba itu. "Mereka mau membakar rumah kita," bisik Basri, suaranya bergetar menahan emosi. "Mereka pikir karena aku tua dan kau binatang, mereka bisa berbuat semaunya. Mereka lupa, tanah ini punya tuan sebelum mereka lahir." Si putih mendengus panjang. Hairererememem. Getarannya merambat melalui air hingga ke kulit Basri. Ekornya bergerak pelan di bawah air, menciptakan pusaran kecil yang kuat. "Dengar, nak," lanjut Basri, menatap tajam ke dalam mata vertikal itu. "Kita tidak akan lari. Kalau kita lari, mereka menang. Tapi kita juga tidak bisa diam di sini menunggu mati." Otak tua Basri, yang puluhan tahun ditempa pengalaman sebagai pemburu, mulai menyusun rencana. Ia tahu setiap lekuk muara ini. Ia tahu kapan pasang tertinggi datang. Ia tahu di mana lumpur hisap berada. Ia tahu jalur-jalur tikus yang tidak bisa dilewati speedboat mewah Sarpin. Malam itu, dimulailah sebuah pindahan yang sunyi. Basri tidak mengosongkan gubuknya. Sebaliknya, ia menciptakan ilusi. Ia mengatur letak pelita minyak di tengah ruangan agar bayangannya terlihat dari luar, seolah-olah ia sedang tidur meringkuk. Ia menumpuk bantal guling di bawah selimut kumal. Namun, barang-barang berharganya yang tersisa, pisau belati, sisa beras, jerigen air, dan tombak tua berkarat miliknya, ia pindahkan ke dalam sampan. Basri memutuskan untuk tidak tidur di gubuk malam ini. Ia akan tidur di sampan, bersembunyi di balik rimbunnya akar bakau yang berjarak 50 meter dari gubuk. Ia akan menjadi pengamat, menjadi hantu yang mengawasi rumahnya sendiri. Saat ia sedang sibuk memindahkan tombak tuanya, tiba-tiba si putih melakukan sesuatu yang mengejutkan. Hewan itu menyelam sebentar, lalu muncul kembali dengan mulut menggigit sesuatu. Ia meletakkan benda itu di titian kayu, tepat di depan lutut Basri. Klotak. Basri menyipitkan mata, mengambil benda itu. Sebuah gelang emas tebal. Gelang itu kotor oleh lumpur, tapi berat dan kilaunya tak bisa bohong. Ini bukan emas mainan. Ini emas murni. Mungkin sisa harta karun kapal yang karam ratusan tahun lalu, atau mungkin milik korban tenggelam yang jasadnya tersangkut di dasar rawa. Napas Basri tercekat. Matanya terbelalak menatap si putih. "Kau memberiku ini." Buaya itu hanya berkedi pelan. Bagi hewan itu, emas hanyalah batu berkilau. Tidak ada harganya. Tapi naluri cerdasnya seolah tahu bahwa benda inilah yang diperebutkan manusia. Benda inilah yang membuat Sarpin menjadi gila. Dan ia memberikannya pada Basri, seolah berkata, "Kalau ini yang kau butuhkan untuk bertahan hidup, ambillah." Basri menggenggam gelang itu erat-erat. Hatinya bergemuruh. Sarpin menuduhnya melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Dan sekarang, siluman yang dituduhkan itu benar-benar memberinya emas. Ironi ini terasa begitu getir dan lucu sekaligus. "Tidak, nak. Ini tidak akan kubelikan beras," ucap Basri tegas, tatapannya berubah kelam. Ia memasukkan gelang itu ke saku celananya yang robek. "Ini akan jadi modal perang kita." Basri mendorong sampannya menjauh dari gubuk. Ia mendayung tanpa suara, membelah kabut malam yang mulai turun menyelimuti rawa. Kabut itu anehnya terasa hangat, seolah alam sedang memeluk dan menyembunyikannya dari pandangan jahat. Ia memarkir sampannya di celah sempit antara dua pohon bakau raksasa yang akarnya saling membelit seperti ular. Dari posisi ini, ia bisa melihat jelas ke arah gubuknya yang diterangi pelita redup. Basri berbaring di dasar perahu, memeluk tombak tuanya. Di samping perahu, si putih mengapung setia, hanya matanya dan ujung hidungnya yang terlihat di permukaan, menjaga tuannya tidur. Malam semakin larut. Suara serangga malam terdengar seperti orkestra kematian. Basri menatap langit yang tak berbintang. Ingatannya melayang pada Nimas. "Lihat aku, Nimas," batinnya berbisik. "Suamimu yang tidak berguna ini akan melakukan satu hal benar sebelum mati. Aku akan melindungi makhluk ini.
Meski seluruh dunia menganggapnya monster, dia lebih manusiawi daripada orang-orang di desa itu. Perlahan, mata Basri memberat. Rasa lelah fisik mengalahkan ketegangan sarafnya. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Ia tidur dengan kewaspadaan seekor rusa di padang savana. Di tengah hening sepertiga malam, telinga Basri menangkap suara aneh. Bukan suara mesin perahu. Bukan suara angin. Itu suara krek-krek. Langkah kaki ringan yang menginjak titian kayu gubuknya. Ada seseorang di sana. Basri tersentak bangun. Tangannya langsung mencengkeram tombak. Jantungnya berdegup kencang. Dak-dikduk, memukul rusuknya. Ia mengintip dari balik akar bakau. Di teras gubuknya, terlihat bayangan seseorang. Kecil, ramping. Bukan Darto yang besar. Bukan Sarpin yang gempal. Sosok itu meletakkan sesuatu di depan pintu gubuk Basri, lalu berlutut sebentar seperti sedang berdoa, sebelum akhirnya berlari cepat menghilang ke dalam kegelapan jembatan kayu penghubung desa. "Siapa itu?" desis Basri. Si putih di samping perahu mendesis pelan, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Hewan itu tahu, tamu tak diundang kali ini tidak membawa niat membunuh. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuk Basri. Namun ia menahan diri untuk tidak mendekat. Ia harus sabar. Fajar sebentar lagi menyingsing. Dan saat matahari terbit nanti, ia akan melihat apa yang ditinggalkan tamu misterius itu. Apakah itu racun? Atau tanda peringatan lain? Atau mungkinkah, di desa yang sudah diracuni kebencian Sarpin, masih ada satu pelita hati nurani yang tersisa? Basri kembali berbaring, menatap kegelapan dengan mata nyalang. Perang urat saraf sudah dimulai. Dan Basri baru saja memenangkan ronde pertama. Ia tidak ada di tempat saat musuh atau kawan datang mengendap. Fajar menyingsing dengan wajah pucat, seolah matahari pun enggan menjadi saksi bagi rawa yang sedang menahan napas. Kabut pagi masih menggantung rendah di atas permukaan air, tebal dan dingin, menyembunyikan bangkai-bangkai akar bakau yang mencuat seperti jari tangan mayat. Basri mengayuh sampannya mendekati gubuk dengan kewaspadaan seekor kucing hutan. Matanya menyipit, memindai setiap sudut beranda. Di sana, tepat di depan pintu yang engselnya rusak, tergeletak bungkusan daun pisang yang semalam dilihatnya diletakkan oleh sosok misterius. Dengan tangan gemetar, Basri membuka bungkusan itu. Isinya sederhana, sebungkus nasi uduk yang sudah dingin, sepotong telur dadar, dan secari kertas sobekan buku tulis sekolah. Tulisan di kertas itu cakar ayam, ditulis dengan pensil tumpul oleh tangan yang gemetar. "Embah, lari. Juragan Sarpin sewa pawang buaya dari seberang. Mereka bawa senapan api. Nanti malam pas air pasang." Dada Basri berdesir hebat. Surat itu tidak bertanda tangan, tapi ia tahu penulisnya. Sari, gadis bisu yatim piatu yang bekerja mencuci piring di warung Bu Ijah. Satu-satunya manusia di desa itu yang pernah tersenyum padanya tanpa rasa jijik. Nasi dingin ini adalah bentuk kasih sayang yang langka di dunia yang begitu fana. "Terima kasih, Enduk," bisik Basri. Ia memakan nasi itu perlahan. Rasanya hambar di lidahnya yang pahit. Tapi ia memaksanya masuk. Ia butuh tenaga. Setelah butiran nasi terakhir tertelan, wajah Basri berubah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan. Wajahnya mengeras seperti batu karang yang siap dihantam ombak. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan gelang emas pemberian si putih. "Kau memberiku ini untuk hidup, nak," gumamnya pada gelang yang berkilau magis itu. "Tapi hari ini, aku akan menggunakannya untuk membeli kematian mereka." Basri tidak menunggu siang. Ia segera memutar haluan sampannya menuju dermaga kecil di ujung desa, tempat ojek pangkalan biasa mangkal. Ia harus ke kota kecamatan. Ia punya rencana gila. Toko emas, Sinar Jaya, di pusat kecamatan belum pernah kedatangan tamu seperti Basri. Lantai keramik putih itu kotor oleh jejak kaki lumpur si kakek pincang. Si pemilik toko, seorang pria Tionghoa tua berkacamata tebal, awalnya hendak mengusir Basri. Namun, ketika Basri meletakkan gelang itu di atas etalase kaca, tring, mata si pemilik toko membelalak. Ia mengambil kanta pembesar, meneliti ukiran kuno pada gelang itu dengan tangan gemetar. Ini bukan emas biasa,
Pak Tua, suara pemilik toko bergetar. Ini emas murni kadar tua. Ukirannya era Mataram kuno. Ada aura aneh. Dari mana engkau dapat ini? Warisan leluhur, jawab Basri singkat, tatapannya tajam dan kelam, mematikan rasa ingin tahu si pedagang. Berapa? 15 juta. Tunai. Saya tidak tanya macam-macam. Basri mengangguk. 15 juta rupiah. Tumpukan uang merah itu terasa berat di tangan Basri. Seumur hidupnya, ia belum pernah memegang uang sebanyak ini. Dulu, ia bermimpi uang segini bisa membawanya dan Nimas naik haji, atau membangun rumah tembok. Tapi sekarang, Nimas sudah di pusara, dan rumah impian itu hanyalah gundukan tanah. Uang ini terasa hampa. Kertas-kertas ini hanyalah alat. Basri tidak pulang membawa beras atau baju baru. Ia masuk ke toko perlengkapan nelayan dan toko bahan bangunan. Ia membeli jaring nilon tebal. Ia membeli puluhan kail pancing hiu ukuran raksasa. Ia membeli 10 liter bensin. Ia membeli tali tambang kapal. Dan yang paling penting, ia membeli 2 kotak suar, flare, tanda bahaya berwarna merah darah. Mau perang, Mbah? Tanya pelayan toko heran melihat belanjaan aneh itu. Basri menyeringai tipis, menampilkan sisa giginya yang kuning. Iya, perang melawan tikus. Sore menjelang. Langit Muara Angke berubah menjadi kanvas tumpahan darah. Warna merah saga bercampur ungu pekat mendominasi cakrawala. Angin laut berhenti berhembus, menciptakan suasana gerah yang mencekik, kalem mati. Di gubuk apungnya, Basri sibuk merangkai jebakan. Ia tidak bisa menembak, ia tidak bisa berkelahi. Tapi ia adalah mantan pemburu. Ia tahu cara membuat mangsa terjebak. Basri merentangkan jaring nilon di bawah permukaan air di sekitar tiang gubuknya, menyembunyikannya di antara akar bakau. Di ujung-ujung jaring, ia memasang kail-kail raksasa yang tajamnya menusuk tulang. Siapapun yang nekat melompat ke air di sekitar gubuk ini, akan tersangkut dan tercabik. Botol-botol bensin ia sebar di titik-titik strategis di jembatan titian kayu. Tutupnya ia buka sedikit. Sumbunya ia siapkan dari kain perca. Ini bukan rumah lagi, Nak, ucap Basri pada si putih yang mengawasi dari air. Ini medan jagal. Si putih seolah mengerti keseriusan situasi. Hewan itu tidak diam saja. Sejak sore, ia melakukan hal aneh. Ia berenang memutari gubuk dengan gerakan repetitif, menciptakan pusaran air yang tidak wajar. Dan anehnya, setiap kali ia berputar, kabut di sekitar rawa semakin tebal. Kabut itu bukan kabut biasa. Warnanya putih susu, pekat, dan berbau anyir. Kabut itu menyelimuti gubuk Basri, membuatnya nyaris tak terlihat dari jarak 10 meter. Magis. Alam sedang membangun bentengnya sendiri. Malam pun jatuh. Gelap gulita. Hanya suara kodok yang bernyanyi parau. Basri duduk di kursi rotan reot di teras depan. Di pangkuannya ada tombak tua yang sudah ia asah mata besinya hingga mengkilap. Di pinggangnya terselip pisau belati dan pistol suar. Jam 9 malam. Os. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membelah kabut sesaat. Di kejauhan, dari arah muara sungai utama, terlihat sorot lampu sorot, searchlight, yang sangat terang. 1, 2, 3, ada 4 lampu sorot yang menyapu permukaan air, mencari mangsa. Suara mesin menderu berat. Bukan speedboat kecil. Itu kapal kayu besar modifikasi, diiringi beberapa perahu motor cepat. Mereka datang, desis Basri. Jantungnya berdetak lambat namun keras. Bum, 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 seperti gema beduk kematian. Kapal-kapal itu melambat saat mendekati area gubuk Basri yang tertutup kabut. Basri! Suara juragan Sarpin terdengar lewat pengeras suara, Toa, memecah keheningan malam. Suaranya cempreng dan penuh kesombongan, memantul di dinding-dinding hutan bakau. Keluar kau, tikus pincang. Jangan sembunyi di balik rok hantumu. Basri tetap duduk diam. Ia membiarkan mereka mendekat. Semakin dekat. Masuk ke dalam jangkauan jebakan. Kapal utama Sarpin berhenti sekitar 20 meter dari gubuk. Di atas geladak, di bawah sorot lampu yang menyilaukan,
berdiri Sarpin dengan senapan berburu laras ganda. Di sebelahnya, berdiri seorang pria tua kurus kering, berpakaian serba hitam dengan ikat kepala merah. Pawang itu, pria tua itu memegang sebuah mangkuk kuningan berasap kemenyan. Matanya putih semua, tanpa pupil. Ia menatap lurus ke arah air di bawah gubuk Basri, seolah bisa melihat tembus ke kedalaman. Ada di sana. Suara si pawang terdengar melengking tinggi, aneh dan getir. Energinya besar. Oke, kuno. Dia marah. Tembak saja kalau muncul, teriak Sarpin pada anak buahnya. Ada sekitar 10 orang bersenjata parang dan senapan angin di perahu-perahu kecil yang mengepung gubuk. Pawang itu mulai merapal mantra. Ia melempar segenggam serbuk hitam ke air. Ces! Air rawa mendesis dan berbuih panas saat serbuk itu menyentuhnya. Asap hitam mengepul, beraroma belerang busuk, melawan kabut putih milik si putih. Di bawah air, Basri merasakan guncangan. Si putih sedang diserang secara gaib. Tiang gubuk bergetar hebat. Lawan dia. Nak! Teriak Basri dalam hati. Tiba-tiba, dari dalam kabut tebal di sisi kanan kapal Sarpin, arah yang tidak diduga, terdengar suara ledakan air yang memekakkan telinga. Biar bukan serangan fisik, tapi ekor raksasa yang menghantam permukaan air dengan kekuatan penuh, mengirimkan gelombang ombak besar setinggi 2 meter. Ombak buatan itu menghantam perahu-perahu kecil anak buah Sarpin. 2 perahu terbalik seketika. Teriakan panik membahana. Tolong! Tolong! Buayanya di sini. Besar sekali. Kekacauan pecah. Lampu sorot bergoyang liar. Basri melihat momen itu. Ia berdiri, mengangkat pistol suarnya ke langit kelam. Selamat datang di neraka, Sarpin! Teriak Basri lantang. Suaranya menggelegar mengalahkan suara mesin. Dor! Peluru suar melesat ke atas, membelah kegelapan, lalu meledak menjadi cahaya merah darah yang menyilaukan. Cahaya itu menerangi seluruh rawa dengan warna kemerahan yang mengerikan. Dalam cahaya merah itu, terlihatlah sosok si putih. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia naik ke permukaan tepat di depan kapal Sarpin. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taring-taring yang berkilauan ngeri, dan dari kerongkongannya, terdengar suara lolongan yang bukan suara reptil. Itu suara gemah hutan yang marah. Pertempuran antara keserakahan manusia dan kemurkaan alam resmi dimulai. Dan malam ini, air rawa akan berubah warna menjadi merah, bukan karena suar, tapi karena darah. Cahaya merah darah dari suar yang menggantung di langit malam mengubah wajah rawa Muara Angke menjadi lukisan neraka yang hidup. Bayangan pohon-pohon bakau memanjang liar, menari-nari seperti hantu kelaparan di atas permukaan air yang bergolak. Duar, biur, kekacauan pecah sempurna. Teriakan panik para anak buah Sarpin bersahut-sahutan, menyaingi suara mesin kapal yang meraung tak tentu arah. Perahu-perahu kecil mereka terbalik dihantam ombak buatan si putih. Saat tubuh-tubuh mereka tercebur ke dalam air hitam, jerat yang dipasang Basri bekerja dengan kejam. Kakiku! Tolong! Ada yang menarikku! Jerit salah seorang centeng. Mereka bukan ditarik hantu. Mereka tersangkut jaring nilon tebal yang dipasang di antara akar-akar bakau. Kail-kail pancing raksasa yang disebar Basri menyangkut di celana tebal dan sepatu bot mereka, membuat mereka terperangkap seperti ikan di dalam bubu. Semakin mereka meronta, semakin kuat jaring itu membelit. Mereka terapung-apung tak berdaya, menjadi tontonan menyedihkan di hadapan sang predator. Di atas geladak kapal utama yang kini oleng, si pawang tua, Ki Badra, masih berusaha melawan. Wajahnya pucat pasi diterpa cahaya merah suar. Ia melempar segenggam lagi serbuk belerang ke arah si putih yang baru saja muncul. Mati kau! Siluman, kembali ke neraka, teriak Ki Badra. Namun, angin tiba-tiba berbalik arah. Asap belerang itu justru meniup balik ke wajah si pawang, membuatnya terbatuk-batuk hebat hingga matanya perih. Si putih tidak menyerang membabi buta. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dari air, menatap lurus ke arah Ki Badra. Di bawah sinar merah yang magis, mata kuning reptil itu memancarkan aura wibawa yang melumpuhkan nyali. Saat itulah, Ki Badra melihat sesuatu yang membuatnya gemetar hingga ke sukma. Di balik tubuh fisik buaya itu, mata batin si dukun melihat bayangan cahaya emas yang agung.
Itu bukan energi jahat siluman pesugihan. Itu adalah energi murni penjaga alam. Sosok leluhur yang disucikan tanah ini. Ampun. Lutut Ki Badra lemas. Mangkok kemenyannya jatuh bergelontangan di lantai kapal. Kelang. Juragan. Kita salah lawan. Teriak Ki Badra histeris, mundur ketakutan. Itu bukan demit. Itu Datuk Rawa. Kalau kita bunuh dia, 7 turunan kita akan mati muntah darah. Tanpa mempedulikan Sarpin, Ki Badra nekat melompat ke sungai, berenang gila-gilaan menjauhi kapal menuju tepian lumpur, meninggalkan harga dirinya sebagai orang pintar. Pengecut, maki Sarpin. Kini, tinggal Sarpin sendirian di geladak. Wajahnya merah padam karena amarah dan alkohol. Keserakahan telah menutupi akal sehatnya. Ia tidak melihat keagungan si putih. Ia hanya melihat tumpukan uang berjalan yang harus ditaklukkan. Binatang sialan, kau pikir aku takut? Sarpin mengokang senapan laras gandanya. Klik-klak, ia membidik tepat ke arah kepala si putih yang mengapung tenang berjarak 5 meter darinya. Jarak tembak yang mustahil meleset. Di teras gubuknya, Basri melihat detik-detik kematian itu. Jantungnya berhenti berdetak. "Jangaan!" teriak Basri. Basri menyambar pistol suar yang sudah kosong, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah Sarpin. Lemparan putus asa dari jarak jauh. Tentu saja meleset. Namun, teriakan Basri mengalihkan perhatian Sarpin sepersekon detik. Sarpin menoleh. "Kau berikutnya, tua bangka." Saat matanya lengah itulah, si putih bergerak. Bukan menerkam Sarpin. Buaya cerdas itu menyelam cepat, lalu menghantamkan tubuh bajanya ke lambung kapal kayu Sarpin dari bawah air. Beraak. Suara kayu pecah terdengar menyilu-ngilu. Kapal modifikasi itu terangkat miring, lalu terhempas kembali dengan keras. Keseimbangan Sarpin goyah. Senapannya meletus ke udara. Dor! Membuang peluru timah panas ke langit kosong. Tubuh gempal Sarpin terpelanting melewati pagar pembatas kapal. Biurer! Sang juragan yang angkuh jatuh ke dalam domain musuhnya. Ke dalam air rawa yang dingin, keruh, dan kelam. Seketika, suasana hening. Suara teriakan anak buahnya berhenti. Mereka semua menahan napas, menunggu air berubah menjadi merah oleh darah majikan mereka. Sarpin muncul ke permukaan, megap-megap meminum air lumpur. Topinya hilang. Wajahnya pucat pasi. Ia berusaha berenang kembali ke kapal, tapi kakinya kram karena ketakutan. Dan di hadapannya, tembok putih bersisik perlahan naik. Si putih muncul tepat di depan wajah Sarpin. Jarak mereka hanya setarikan napas. Sarpin membeku. Matanya terbelalak menatap rahang raksasa yang perlahan terbuka. Deretan gigi yang runcing dan kuning tampak jelas, siap meremukan tengkoraknya seperti kerupuk. Bau napas hewan buas itu, amis darah dan lumut, menerpa wajah Sarpin, aroma kematian yang nyata. "Tolong!" cicit Sarpin, suaranya hilang ditelan ketakutan. Ia pipis di celana. Keangkuhannya luntur menjadi genangan air seni yang hangat di air dingin. Basri di atas gubuk menutup matanya. Ia tidak sanggup melihat pembantaian. Ia benci Sarpin, tapi ia tidak ingin menjadi saksi mata pencabutan nyawa manusia. "Habiskan, nak, atau ampuni dia. Terserah kau," bisik Basri pasrah pada takdir. Detik demi detik berlalu. Lambat, menyiksa. Tidak ada suara kerak. Tidak ada jeritan kematian. Basri memberanikan diri membuka mata. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Si putih tidak menggigit. Buaya itu hanya mendekatkan moncongnya ke wajah Sarpin, lalu menggeram rendah. Grrrr. Sebuah getaran suara yang merontokkan nyali. Hewan itu menatap Sarpin dengan tatapan merendahkan, seolah berkata, "Kau terlalu kotor untuk kumakan." Lalu, dengan satu gerakan ekor yang santai namun bertenaga, plak, si putih memukul air di samping kepala Sarpin. Cipratan air yang keras menampar wajah Sarpin, menyadarkannya dari keterpakuannya. Itu adalah usiran. Hinaan terakhir dari sang Raja Rawa. "Pergi," gumam Basri dari gubuknya. Pergi sebelum dia berubah pikiran. Sarpin,
yang sudah kehilangan akal sehatnya karena teror, berteriak histeris seperti orang gila. Ampun! Ampun setan! Ia berenang gila-gilaan menuju perahu anak buahnya yang masih utuh. Anak buahnya menarik tubuh Sarpin yang gemetar hebat ke atas perahu. Tanpa menunggu perintah, mereka menyalakan mesin dan kabur sekencang-kencangnya. Kapal utama Sarpin yang lambungnya bocor ditinggalkan begitu saja, perlahan miring dan mulai tenggelam. Rombongan penjahat itu lari terbirit-birit, meninggalkan jejak buih putih dan bau bensin. Suara mesin mereka menjauh, lalu menghilang di telan kelokan sungai. Keheningan kembali turun menyelimuti rawa Muara Angke. Cahaya merah suar di langit akhirnya padam, digantikan kembali oleh cahaya bulan yang perak dan tenang. Kabut tebal perlahan menipis. Basri menurunkan tangannya yang gemetar. Ia merosot duduk di lantai teras. Kakinya lemas. Air matanya menetes lagi. Malam ini tidak ada darah yang tumpah, kecuali darah dari luka batin yang perlahan mulai pulih. Di bawah sana, di antara puing-puing kapal Sarpin yang tenggelam, si putih berenang mendekat ke gubuk. Ia mendengus pelan. Suara manja yang biasa ia keluarkan saat meminta makan. Basri tertawa. Tawa yang lepas, bercampur tangis, memecah kesunyian malam. Basri menggelengkan kepalanya tak percaya. Kau lepaskan dia? Kau biarkan dia hidup dengan rasa malu seumur hidupnya? Si putih diam, hanya mengedipkan matanya yang bening. Hewan itu seolah mengajarkan satu hal pada Basri, bahwa membalas kejahatan tidak harus dengan kematian. Membiarkan musuh hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan adalah hukuman yang jauh lebih berat. Basri menuruni tangga gubuk, lalu duduk di titian kayu. Ia memeluk kepala buaya raksasa itu erat-erat, tidak peduli bau amis, tidak peduli basah. Terima kasih, malaikatku. Terima kasih sudah menjaga tangan kita tetap bersih. Bisik Basri ke telinga reptil itu. Malam itu, di tengah rawa yang kembali damai, legenda baru telah lahir. Legenda tentang buaya putih dan kakek pincang, yang mengalahkan pasukan bersenjata tanpa menumpahkan setetes darah pun. Namun Basri belum tahu, bahwa kemenangan malam ini akan membawa perubahan besar bagi nasibnya esok pagi. Warga desa yang mendengar suara ledakan dan melihat cahaya merah itu pasti sedang bertanya-tanya. Kebenaran akan segera terungkap. Matahari pagi merangkak naik dengan malu-malu di ufuk timur, menyibakkan selimut kabut yang semalaman memeluk rawa Muara Angke. Cahaya emasnya jatuh lembut ke permukaan air, membiaskan warna-warni pelangi kecil di antara tetesan embun yang menggantung di daun bakau. Tidak ada lagi warna merah darah. Tidak ada lagi bau mesiu. Alam telah melakukan tugasnya, membasuh luka malam dengan kedamaian pagi yang hening dan sakral. Basri duduk di ujung titian kayu gubuknya. Kakinya menjuntai menyentuh air yang hangat. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul, kopi terakhir yang ia miliki. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah bangkai kapal juragan Sarpin yang kini hanya terlihat tiang layarnya saja, mencuat miring dari permukaan air seperti nisan kayu di kuburan basah. Bangkai kapal itu adalah monumen. Sebuah pengingat bisu bahwa kesombongan manusia, setinggi apapun ia dibangun, akan selalu runtuh di hadapan kekuatan alam yang purba. Sudah berakhir, nak, gumam Basri, tersenyum tipis. Di bawah kakinya, di kedalaman air yang tenang, bayangan putih besar berenang perlahan. Si putih tidak menampakkan wujudnya secara penuh pagi ini. Ia seolah tahu tugasnya sebagai Algojo sudah selesai. Kini ia kembali menjadi penjaga yang samar, hantu baik hati yang bersembunyi di balik tirai air. Keheningan pagi itu tiba-tiba terusik. Namun kali ini, bukan oleh deru mesin yang garang. Kecipak, kecipak, suara dayung membelah air. Banyak dayung. Basri menoleh. Jantungnya berdesir pelan, bukan karena takut, tapi karena rasa heran yang menjalar. Dari arah tikungan sungai, muncul iring-iringan sampan kecil. Puluhan sampan. Itu warga desa. Mereka tidak membawa parang, tidak membawa obor. Mereka membawa peralatan tukang, palu, gergaji, papan kayu, dan atap rumbia baru. Di sampan paling depan, duduk Pak Lurah yang selama ini menutup mata atas kejahatan Sarpin, dan di sebelahnya ada Sari, gadis bisu itu, yang melambaikan tangan dengan mata berbinar. Basri bangkit berdiri,
menopang tubuhnya dengan tongkat ketiak. Ia merasa kerdil melihat rombongan itu mendekat. Apakah mereka datang untuk mengusirnya setelah Sarpin gagal? Sampan Pak Lurah merapat pelan ke gubuk Basri. Pria setengah baya itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata Basri. Sikap tubuh yang penuh penyesalan. Mbah Basri. Suara Pak Lurah terdengar serak dan malu. Bolehkah kami naik? Basri mengangguk kaku. Gubuk ini tidak punya pintu, Pak Lurah. Siapa saja boleh masuk, asal niatnya baik. Satu persatu warga naik ke teras gubuk yang reot. Mereka melihat kerusakan yang ada, lantai yang bolong, dinding yang jebol, dan bekas tumpahan minyak tanah. Mereka melihat kemiskinan yang selama ini mereka tertawakan. Hati mereka mencelos. Rasa bersalah menghantam dada mereka seperti palu godam. Kami dengar semuanya, Mbah, kata Pak Lurah. Suaranya bergetar. Sarpin ditemukan warga di hilir sungai subuh tadi. Menggigil, meracau seperti orang gila. Dia bilang Mbah dilindungi naga putih. Seorang nelayan tua lain, Wakdul, maju ke depan. Ia membawa bungkusan besar berisi beras dan ikan segar. Kami semua minta ampun, Mbah. Selama ini kami buta. Kami termakan omongan Sarpin kalau Mbah itu dukun santet. Padahal, Wakdul menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Padahal Mbah yang melawan Sarpin sendirian demi menjaga hutan kita. Basri terdiam. Dadanya sesak oleh haru yang membuncah. Bertahun-tahun ia hidup sebagai sampah masyarakat, diludahi, dianggap pembawa sial karena kakinya yang buntung. Dan hari ini, di pagi yang cerah ini, martabatnya dikembalikan utuh. Sudahlah, kata Basri lembut. Suaranya berwibawa tanpa perlu meninggi. Manusia tempatnya salah. Yang penting Sarpin tidak mati. Saya tidak mau kampung ini kotor oleh darah. Mendengar pengampunan itu, suasana kaku seketika mencair. Beberapa ibu-ibu mulai menangis terharu. Ayo, kita perbaiki rumah Mbah Basri, teriak salah satu pemuda semangat. Tanpa dikomando 2 kali, warga mulai bekerja. Suara palu yang menghantam paku, tak, 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 menggantikan suara ketakutan semalam. Suara gergaji memotong kayu menjadi irama musik gotong royong yang indah. Mereka mengganti atap seng yang bocor dengan rumbia baru yang sejuk. Mereka menambal dinding yang bolong. Mereka membersihkan lantai dari noda minyak. Basri hanya duduk diam di sudut, menyaksikan keajaiban sosial itu dengan mata basah. Ia melihat Sari sedang menyapu dapur, menata ulang panci-panci tua Basri. Gadis itu menoleh dan tersenyum. Senyum tulus yang menghangatkan hati Basri yang selama ini beku. Namun, keajaiban hari itu belum selesai. Saat para pria sedang sibuk memaku tiang di bagian bawah gubuk, tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak kaget. Ya Allah, lihat airnya. Semua orang berlari ke pinggir teras, melihat ke bawah. Air di sekitar gubuk Basri, yang biasanya hitam keruh, kini tampak berbuih-buih. Ribuan ikan, kakap, belanak, bandeng, berkumpul di sana. Mereka berenang tenang mengelilingi tiang gubuk, seolah sedang melakukan tawaf penghormatan. Dan di tengah-tengah kerumunan ikan itu, muncul sekilas bayangan putih yang bersinar. Si putih. Ia tidak muncul penuh. Hanya punggungnya yang menyembul sedikit, memancarkan pendar cahaya kebiruan yang indah di bawah sinar matahari. Ikan-ikan itu tidak takut padanya. Sebaliknya, mereka seolah digiring oleh sang Raja Rawa untuk mendekat ke gubuk tuannya. Itu, bisik Pak Lurah, wajahnya pucat karena takjub, bukan karena takut. Itu penjaga rawa yang diceritakan kakek saya dulu. Warga desa terpaku. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri legenda yang selama ini dianggap dongeng. Buaya putih itu nyata, dan dia adalah sahabat Basri. Dia bukan siluman jahat, jelas Basri pelan, berdiri di samping Pak Lurah. Dia cuma hewan yang tahu balas budi. Lebih tahu adab daripada kita yang manusia. Kalimat itu menampar kesadaran semua orang. Hari itu, pesta kecil digelar di gubuk Basri. Bukan pesta mewah, hanya makan nasi liwet bersama dengan lauk ikan bakar hasil tangkapan yang melimpah ruah di kolong rumah.
Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma syukur ke langit. Basri melihat sekeliling. Gubuknya kini kokoh, perutnya kenyang. Dan yang paling penting, ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki keluarga besar sekarang. Saat senja mulai turun, warga berpamitan pulang. Perahu-perahu mereka penuh dengan ikan. Basri menyuruh mereka mengambil ikan-ikan yang berkumpul di bawah rumahnya. Bagi-bagi rezeki, katanya. Rawa ini milik bersama. Tinggallah Basri sendirian lagi. Tapi kesendirian ini berbeda. Ini adalah kesendirian yang damai. Ia berjalan ke belakang gubuk, tempat biasa ia memberi makan si putih. Matahari terbenam melukis langit dengan warna ungu dan emas, warna kemenangan. Keluar, nak. Mereka sudah pulang, panggil Basri. Si putih muncul perlahan, menumpukan dagunya di titian kayu. Mata kuningnya tampak sayu namun bahagia. Basri duduk bersila, mengelus kepala reptil itu lama sekali. Kau lihat tadi, bisik Basri. Mereka tersenyum. Mereka tidak takut lagi padamu. Kau berhasil, nak. Kau menyatukan hati manusia yang keras seperti batu. Buaya itu mendengus pelan, lalu memejamkan matanya, menikmati sentuhan tangan kasar Basri. Di dalam hati Basri, ia tahu bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi Basri si pincang pembawa sial. Ia kini adalah Basri sang pawang, penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia rawa. Namun, di balik kebahagiaan ini, Basri menyadari satu hal. Tubuh tuanya semakin renta. Pertarungan semalam menguras sisa tenaga hidupnya. Napasnya mulai terasa berat, dan dadanya sering nyeri tiba-tiba. Basri menatap wajah si putih dengan tatapan melankolis. Berapa lama lagi aku bisa menemanimu, nak? Batinnya bertanya pada angin. Jika aku pergi nanti, siapa yang akan menggaruk kepalamu seperti ini? Alam semesta sepertinya mendengar pertanyaan itu. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun nipah yang berbunyi srek-srek, seolah membisikkan janji, cinta tidak akan pernah mati, ia hanya berubah bentuk. Waktu berjalan dengan langkah yang tak terdengar namun pasti, seperti arus bawah sungai yang perlahan menggerus tebing batu. 3 musim hujan telah berlalu sejak malam, hujan api, yang mengubah nasib Muara Angke. Gubuk apung yang dulunya reot dan dijauhi layaknya sarang penyakit, kini telah berubah wajah. Tiang-tiangnya kokoh dari kayu ulin baru, atapnya rumbia tebal yang rapi, dan terasnya selalu bersih, dihiasi pot-pot bunga melati yang ditanam oleh Sari. Namun, hukum alam tetaplah mutlak. Saat satu sisi kehidupan memekar, sisi lainnya harus layu. Basri, sang pawang tua, kini hanya bisa terbaring lemah di atas dipan bambunya. Tubuh rentanya semakin menyusut, seolah daging dan ototnya perlahan menguap diambil kembali oleh tanah, menyisakan tulang berbalut kulit keriput yang tipis laksana kertas. Napasnya pendek-pendek, berbunyi grok-grok, seperti suara engsel pintu tua yang berkarat. Matahari sore mengintip masuk lewat jendela yang terbuka, menyinari wajah Basri yang pucat namun tenang. Di sampingnya, Sari duduk setia, mengusap keringat dingin di dahi kakek angkatnya itu dengan kain basah. Gadis bisu itu tidak menangis, meski matanya sembab. Ia tahu, menahan kepergian seseorang yang sudah lelah adalah bentuk egoisme, bukan cinta. Jangan sedih, enduk, bisik Basri. Suaranya nyaris tak terdengar, lebih mirip desembusan angin daripada ucapan manusia. Bapak cuma mau pindah rumah. Di sana, Nimas sudah menunggu lama. Kasihan dia kalau bapak terlambat lagi. Basri menggerakkan tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah pintu belakang yang menghadap ke sungai. Buka, bapak mau lihat dia. Sekali lagi. Sari mengangguk. Dengan langkah berat, ia membuka pintu lebar-lebar. Angin sore berhembus masuk, membawa aroma amis lumpur dan garam yang sangat dirindukan Basri. Aroma kehidupan, aroma rumah. Di luar sana, air rawa tenang seperti kaca. Tidak ada riak. Seolah seluruh penghuni muara, ikan, burung, serangga, sedang menahan napas, memberi penghormatan terakhir pada manusia yang pernah membela mereka. Basri memicingkan mata rabunnya. Nak, kau di sana. Perlahan, tanpa suara kecipak sedikit pun, permukaan air terbelah.
Si putih muncul. Namun kali ini, ia tidak hanya menyembulkan kepalanya. Buaya raksasa itu menaikkan separuh tubuhnya ke atas titian kayu yang landai. Titian yang sengaja dibuat warga agar Basri mudah turun. Hewan itu merayap pelan. Cakarnya yang besar mencengkeram kayu dengan hati-hati agar tidak menimbulkan guncangan. Ia mendekat hingga moncongnya berada tepat di ambang pintu. Hanya berjarak 1 meter dari dipan Basri. Mata kuning reptil itu menatap Basri. Tatapan yang dalam, purba, dan penuh kesedihan. Hewan itu tahu. Nalurinya bisa mencium aroma kematian yang menguar dari tubuh tuannya. Aroma yang sama seperti daun gugur di musim kemarau. Sini. Panggil Basri lemah. Si putih mendengus pelan. HHMMPPP. Suara yang terdengar seperti rengekan anak kecil yang tidak mau ditinggal ibunya. Ia memajukan kepalanya sedikit lagi, hingga moncong dinginnya menyentuh telapak tangan Basri yang terkulai di pinggir dipan. Sentuhan terakhir. Kulit kasar bertemu kulit keriput. Dingin bertemu hangat. Manusia dan hewan. Dua makhluk berbeda yang disatukan oleh rasa sakit dan disempurnakan oleh kasih sayang. Tugasku sudah selesai, nak, bisik Basri. Air mata bening menetes dari sudut matanya, mengalir melintasi parit-parit keriput di pipinya. Sekarang giliranmu. Jaga hutan ini. Jaga Sari. Jaga orang-orang desa yang sudah sadar. Jangan biarkan keserakahan masuk lagi ke sini. Si putih memejamkan matanya, menikmati elusan lemah jari Basri di sisi kepalanya. Dari sudut mata reptil itu, keluar cairan bening. Air mata buaya, yang sering dianggap palsu oleh manusia, kali ini mengalir tulus, murni sebagai tanda duka cita. Aku titip raga tuaku pada tanah, tapi sukmaku akan tetap di sini, di setiap pasang surut air, di setiap desau angin bakau, lanjut Basri. Napasnya semakin berat, pandangannya mulai kabur. Cahaya matahari sore perlahan meredup, berganti menjadi cahaya lain yang lebih terang dan sejuk. Dalam pandangannya yang memudar, Basri tidak lagi melihat atap rumbia atau wajah buaya. Ia melihat sebuah jalan setapak yang indah, dikelilingi bunga bakung putih. Dan di ujung jalan itu, berdiri sosok wanita dengan kebaya lusuh namun berwajah bersinar. Nimas. Wanita itu tersenyum, merentangkan kedua tangannya. Kang Basri, ayo pulang. Kakimu sudah sembuh di sini. Senyum merekah di bibir Basri. Senyum paling bahagia yang pernah ia miliki selama 70 tahun hidupnya. Rasa sakit di punggungnya hilang. Rasa nyeri di kaki buntungnya lenyap. Ia merasa ringan. Sangat ringan. Bismillah. Hembusan napas terakhir keluar dari mulutnya. Lembut seperti tiupan memadamkan lilin. Tangan Basri terkulai lemas. Jatuh dari kepala si putih. Hening. Detik itu juga, alam bereaksi. Si putih mengangkat kepalanya. Ia membuka rahangnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Bukan geraman marah. Bukan desisan ancaman. Aro! Sebuah lolongan panjang yang rendah, bergetar menyayat hati, menggema ke seluruh penjuru hutan bakau. Suara ratapan sang Raja Rawa yang kehilangan belahan jiwanya. Burung-burung bangau terbang serentak ke angkasa, berputar-putar di atas gubuk membentuk formasi lingkaran. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Gerimis turun halus. Tik, tik, tik. Seolah langit ikut menangis membasahi bumi yang baru saja kehilangan salah satu putra terbaiknya. Sari memeluk tubuh kaku Basri, menangis dalam diam. Sementara di ambang pintu, si putih tetap diam mematung, menolak pergi, menjaga jasad sahabatnya hingga warga desa datang. Pemakaman Basri dilakukan keesokan harinya. Tidak ada upacara mewah, tapi dihadiri oleh ratusan orang. Warga desa, nelayan dari kampung sebelah, bahkan orang-orang kota yang pernah mendengar kisah pawang dan buaya, semua datang memberi penghormatan. Mereka menguburkan Basri di sebuah gundukan tanah kering di bawah pohon beringin tua, tepat di tepi pertemuan sungai dan rawa. Lokasi yang memungkinkannya melihat kedua dunia, daratan manusia dan perairan hewan. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, sebuah keajaiban kecil terjadi. Di sungai yang berbatasan langsung dengan makam, air berbuih tenang. Si putih muncul. Ia mengapung diam, matanya menatap prosesi pemakaman itu dengan hikmat. Warga tidak lari ketakutan. Mereka justru menunduk hormat,
menyadari bahwa keluarga Basri juga hadir di sana. Sejak hari itu, Rawa Muara Angke berubah selamanya. Tempat itu tidak lagi dikenal sebagai sarang hantu atau tempat buang sial. Warga menamainya Suaka Basri. Sebuah papan kayu ulin sederhana ditancapkan di dekat makamnya, bertuliskan kata-kata yang pernah diucapkan Basri pada Pak Lurah. Hutan ini titipan, bukan warisan. Keserakahan membunuh, kasih sayang menghidupkan. Tahun demi tahun berlalu, sosok Basri menjadi legenda pengantar tidur. Kisah tentang kakek pincang yang memeluk buaya menjadi dongeng yang mengajarkan anak-anak desa untuk mencintai alam. Dan konon, bagi mereka yang hatinya bersih, jika berziarah ke makam Basri saat bulan purnama, mereka akan melihat pemandangan yang magis. Di tengah malam yang kelam, akan terlihat seekor buaya putih raksasa sedang berjemur di gundukan tanah makam itu. Dan di sampingnya, duduk bayangan seorang kakek tua berkaki utuh, sedang mengelus kepala sang buaya sambil tersenyum menatap bulan. Mereka tidak pergi. Mereka tidak hilang. Mereka hanya berubah wujud menjadi pelita abadi yang menjaga keseimbangan alam. Karena sesungguhnya, cinta dan kebaikan adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa dibusukkan oleh kematian. Di rawa yang tenang itu, Basri dan si putih hidup selamanya, dalam gema setiap riak air dan dalam setiap doa nelayan yang melintas. Amat.